Evan Lin Sang Master Tersembunyi. Episode 32. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Karena dia berasal dari keluarga pertapa dan bukan dari keluarga penyihir, masih ada kesempatan untuk mempertahankannya. Mage Banks tersenyum dan mengangguk, lalu berkata perlahan ngomong-ngomong, Mage Evan Lin, aku tidak tahu dari mana asalmu dan apa rencanamu untuk masa depan. Evan Lin tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu dari mana asalku. Aku diadopsi oleh mentorku saat aku masih bayi. Mentorku mengatakan bahwa dia mengadopsiku di kota Dolan. Kampung halamanku mungkin kota Dolan. Sayangnya, aku pergi ke kota Dolan untuk memeriksa, tetapi tidak ada informasi tentang orang tuaku. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa menemukan tempat kelahiranku secara spesifik dalam hidup ini. Meskipun saya tidak dapat mengetahui latar belakang saya secara spesifik, karena saya ditemukan oleh mentor saya di kota Dolan, saya menganggap kota Dolan sebagai kampung halaman saya. Saya telah membeli wilayah di kota Dolan, dan mungkin saya akan menetap di kota Dolan di masa mendatang. Kota Dolan adalah tempat yang kecil. Wizard Banks mengingat dengan saksama sebelum ia mengingat di mana kota Dolan berada. Wizard Banks ingat bahwa kota Dolan adalah kota kecil di Provinsi Barat Daya, dengan hanya 3 penyihir yang memimpin. Jaraknya sekitar 3 hari perjalanan dari kota Dart. Hebat. Selama itu berada di wilayah Kerajaan Violet, dan di Provinsi Barat Daya, itu bahkan lebih baik. Tampaknya Tuhan akan menganugerahkan Provinsi Barat Daya kepada penyihir Evan Lin. Ada 5 provinsi di Kerajaan Violet. Kecuali provinsi ibu kota yang dipimpin oleh seorang penyihir, provinsi-provinsi lainnya hanya dipimpin oleh beberapa penyihir. Provinsi manapun yang dapat menambahkan seorang penyihir dapat meningkatkan kekuatan provinsi tersebut. Bagaimana mungkin Ban Penyihir tidak senang? Namun, masih terlalu dini untuk bergembira, karena penyihir Evan Lin hanya mengatakan bahwa mungkin saja untuk menetap di kota Dolan. Mengenai apakah dia akan menetap di kota Dolan atau tetap di Provinsi Barat Daya, masih belum diketahui. Tidak, penyihir jenius seperti itu harus dipertahankan. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya sebelum reputasinya menyebar dan kekuatan lain datang untuk bersaing memperebutkannya. Mage Banks dengan cepat mengingatnya dalam benaknya dan berkata dengan gembira, aku tidak pernah menyangka bahwa Mage Evan Lin berasal dari kota Dolan. Kalau begitu, kita adalah salah satu dari mereka. Bisa dibilang begitu. Evan Lin mengangguk sambil tersenyum. Ini adalah efek yang diinginkannya. Mage Banks tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan murah hati Mage Evan Lin, karena kita semua adalah satu keluarga, saya tidak akan bersikap sopan. Bagaimana kalau tetap tinggal di Provinsi Barat Daya? Meskipun Provinsi Barat Daya kita adalah tempat yang kecil, kita memiliki semua yang dimiliki orang lain. Sumber daya Provinsi Barat Daya kita dapat diberikan secara terbuka kepada Mage Evan Lin. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Penyihir Valite juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, kita semua adalah keluarga. Kamu dapat berbicara dengan bebas tentang apapun yang kamu inginkan dan mengajukan permintaan apapun yang kamu inginkan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Sungguh penyihir berusia 27 tahun seperti Evan Lin terlalu menakjubkan. Masa depan dan potensinya terlalu menakjubkan. Semua penyihir ini adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tahu betapa pentingnya Evan Lin bagi kerajaan dan terlebih lagi bagi masa depan Provinsi Barat Daya. Selama mereka mampu membayar harganya, mereka harus mempertahankan Evan Lin. Wizard Banks memiliki kebijaksanaannya sendiri yang unik. Ia tidak bertele-tele, tetapi berbicara jujur secara langsung, menyatakan pikiran dan tujuannya, sehingga orang lain merasa sangat murah hati. Wajah Evan Lin menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia terkejut dengan apa yang dikatakan Wizard Banks. Dia tampak ingin tertawa tetapi tidak berani. Evan Lin menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu ini, apakah ini akan memalukan? Evan Lin bertingkah seperti penyihir tak berpengalaman yang sedang mempraktikkan ajaran Buddha. Ia senang dengan perlakuan yang akan diterimanya tetapi juga terlalu malu untuk mempercayainya. Penampilan ini membuat Banks dan yang lainnya berpikir, hebat. Tampaknya seorang jenius super benar-benar akan muncul di Provinsi Barat Daya mereka. Mage Banks langsung tertawa terbahak-bahak. Oke, sudah beres. Mage Evan Lin, jangan khawatir, kami di Provinsi Barat Daya tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu bisa memberitahu kami apapun yang kamu inginkan. Kami orang tua mungkin tidak punya apa-apa lagi, tetapi kami tidak akan pernah pelit dengan persediaan. Mage Valite juga tersenyum dan berkata dengan lembut, Mage Evan Lin, kota Dart kita adalah kota utama Provinsi Barat Daya, dan juga merupakan kota terbesar dan paling makmur di Provinsi Barat Daya. Baik itu menjual atau membeli dan menjual barang, kota Dart memiliki kemudahan terbesar. Menetap di kota Dart jelas merupakan pilihan terbaik. Mage Banks juga tersenyum dan berkata, ya, meskipun latihan keras dapat meningkatkan kultivasi Anda, sebagai seorang penyihir,
Mustahil untuk mengisolasi diri dari dunia. Selain itu, kultivasi kita juga membutuhkan banyak perlengkapan. Kota Dark memiliki kemudahan alami. Tinggal di Kota Dark jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah jeda, Mage Banks melanjutkan, Mage Evanlyn, kamu belum punya tempat tinggal, kan? Baiklah, aku punya beberapa rumah di Dark City, Mage Evanlyn, kamu bisa memilih salah satunya. Terima kasih banyak, Mage Qian Banks. Evanlyn setuju dengan senang setelah sedikit ragu. Evanlyn menggaruk rambutnya dan berkata dengan ragu-ragu sebenarnya. Mentorku mengajarkanku bahwa aku tidak boleh mengingini milik orang lain. Aku telah melanggar ajaran mentorku, tetapi aku memang kekurangan koin emas sekarang. Ketika aku menghasilkan uang, aku akan membayarmu kembali sebagai biaya pembelian rumah. Wizard Banks tertawa dan berkata, kau terlalu sopan. Namun, ajaran gurumu tidak salah. Namun, hadiah antar teman tidak termasuk dalam kategori ini. Kau dapat menerima rumah ini tanpa khawatir. Bagi kami para penyihir, ini hanyalah hadiah kecil dan tidak layak disebut. Mengingat status dan kekayaan sang penyihir, memberikan rumah memang tidak layak disebut. Evanlyn berpikir sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak, tetapi saya sudah terbiasa dengan hari-hari latihan keras. Saya khawatir saya tidak akan sering tinggal di Kota Dark. Saya memiliki wilayah pribadi di Kota Dolan. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu tinggal di wilayah pribadi. Ini sangat sederhana, tidak ada masalah sama sekali. Meningkatkan kultivasi kita adalah hal terpenting bagi kita para penyihir. Dibandingkan dengan meningkatkan kultivasi kita, hal-hal lain harus dikesampingkan. Mage Banks tersenyum tipis dan berkata, tetapi Mage Evanlyn, saya punya permintaan, dan saya harap Mage Evanlyn dapat menyetujuinya. Silakan lanjutkan. Mage Banks mengangguk dan berkata, benar sekali. Seorang penyihir berusia 27 tahun terlalu menakjubkan. Begitu berita tentang hilangnya dirimu menyebar, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh benua. Hasil itu bukanlah hal yang baik untukmu. Mungkin beberapa orang tua yang iri akan mencekikmu di buayan. Hal-hal seperti itu pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Demi keselamatan penyihir Evanlyn, saya rasa kita bisa melakukan sesuatu yang sedikit rumit, seperti menambahkan 10 tahun pada usianya. Ini adalah trik sederhana. Dengan menambahkan 10 tahun pada usia, maka usianya menjadi 37 tahun. Seorang pesulap berusia 37 tahun masih dianggap jenius, tetapi setelah ditunda 10 tahun, gelar jenius tidak lagi tampak begitu mengejutkan dan tidak akan menarik perhatian banyak orang. Di antara kerajaan-kerajaan besar, meskipun penyihir berusia 37 atau 38 tahun masih menakjubkan dan langka, dibandingkan dengan penyihir berusia 27 tahun, penyihir berusia 37 tahun lebih dapat diterima. Ini adalah trik kecil yang sederhana, tetapi juga merupakan ide yang hebat. Evanlyn terkejut. Dia telah mengabaikan masalah usia. Seorang pesulap berusia 27 tahun terlalu menakjubkan. Sensasi yang ditimbulkannya akan luar biasa. Evanlyn berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Wizard Banks, dan berkata dengan tulus ini adalah kelalaianku. Aku butuh lebih banyak bimbingan dari Wizard Banks. Evanlyn tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, saat aku keluar, aku hanyalah seorang pesulap hebat. Bahkan aku sendiri tidak dapat membayangkan bahwa aku akan dipromosikan ke tingkat pesulap dalam waktu yang begitu singkat. Itulah sebabnya aku bergegas untuk mendapatkan sertifikasi dengan sangat bersemangat. Ini adalah kelalaianku. Mage Banks mengangguk senang. Ia takut Evanlyn tidak tahu keseriusan masalah ini, jadi ia bersikeras mengungkapkan usianya yang sebenarnya kepada publik. Seorang pesulap berusia 27 tahun pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh benua, dan itu juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk menyebarkan reputasinya. Tidak banyak anak muda yang bisa menahan godaan seperti itu. Untungnya, Mage Evanlyn tahu keseriusan masalah ini, yang membuat Mage Banks mengangguk senang. Evanlyn mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, tetapi informasi saya sebelumnya telah tercatat sebagai 27 tahun. Saya tidak bisa menyembunyikannya dari semua orang? Mage Banks tersenyum percaya diri dan berkata, Mage Evanlyn mungkin tidak tahu bahwa meskipun asosiasi penyihir kita adalah entitas kontinental, cabang-cabang di berbagai tempat dikelola secara independen. Umumnya, masalah sehari-hari tidak diserahkan ke kantor pusat, tetapi hanya ditangani oleh cabang-cabang itu sendiri. Hanya informasi penting yang akan diserahkan ke kantor pusat, seperti informasi penyihir yang baru dipromosikan, yang perlu diserahkan ke kantor pusat. Penyihir Evanlyn sebelumnya hanya disertifikasi sebagai penyihir formal, dan informasi Anda masih tersimpan di Asosiasi Penyihir Provinsi Barat Daya Kerajaan Violet. Hanya setelah kami mengonfirmasi identitas Anda sebagai penyihir, kami dapat mengunggah informasi Anda ke kantor pusat. Kebetulan saja Asosiasi Penyihir Provinsi Barat Daya dikelola oleh beberapa orang tua seperti kami. Dengan wewenang kami, sangat mudah untuk mengubah usia sebelum mengunggahnya ke kantor pusat. Penyihir Evanlyn, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu aku merasa lega. Evanlyn tampak lega.
Mage Banks berkata lagi dan Mage Evan Lin tidak perlu khawatir tidak bisa mengungkapkan usianya. Faktanya, selama Mage Evan Lin menjadi seorang mage, ketika dia pergi ke markas guild untuk memverifikasi kualifikasi magenya, usia fisiknya akan diverifikasi lagi. Ketika usia sebenarnya diumumkan pada saat itu pasti akan menarik perhatian dunia. Selain itu, pada saat itu, Mage Evan Lin akan menjadi seorang mage, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang reputasinya dan apakah itu akan membahayakan dirinya sendiri. Pada saat itu tidak hanya tidak akan membawa bahaya, tetapi itu akan membawa manfaat yang tak ada habisnya. Jika kamu menjadi penyihir di usia 27 tahun, maka di usia berapa kamu akan menjadi penyihir? 40 atau 50? Hehe, itu benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Evan Lin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masa mage masih terlalu jauh. Meskipun aku memiliki peluang tertentu untuk dipromosikan menjadi mage, ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat diprediksi dalam promosi mage. Mungkin aku memiliki peluang untuk dipromosikan menjadi mage, atau mungkin aku akan mati sebelum bisa dipromosikan menjadi mage. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti tentang hal-hal seperti itu? Memikirkan kesulitan promosi penyihir, Magician Banks juga tersenyum pahit dan berkata, ya, promosi penyihir memang terlalu sulit. Kerajaan Violet kita memiliki lusinan penyihir, tetapi hanya satu penyihir. Anda dapat melihat betapa sulitnya bagi seorang penyihir untuk dipromosikan. Jangankan kerajaan Violet kita, berapa banyak penyihir yang dimiliki oleh kekaisaran-kekaisaran super itu? Penguasa kita, Kekaisaran Kantru, hanya memiliki 5 penyihir, dan sudah dikenal sebagai kekaisaran paling kuat di benua ini. Mungkin karena takut hal ini akan merusak kepercayaan diri Evan Lin, Mage Banks tersenyum dan berkata, tentu saja sangat sulit bagi orang lain untuk maju ke level penyihir, dan saya tidak optimis tentang mereka. Tetapi penyihir Evan Lin berbeda dari yang lain. Saya sangat yakin dengan pencapaian Anda di masa depan. Penyihir berusia 27 tahun jarang ada di dunia, dan peluangnya untuk dipromosikan menjadi penyihir cukup tinggi. Itulah sebabnya Wizard Banks sangat percaya pada Evan Lin. Setelah jeda, Mage Banks tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Mage Evan Lin, meskipun kamu telah disertifikasi dalam asosiasi mage kami, kamu belum resmi bergabung dengan asosiasi mage kami, kan? Apakah kamu ingin bergabung sekarang? Jika kamu bergabung sekarang, aku dapat mengangkatmu sebagai wakil presiden kehormatan cabang dengan wewenang presiden cabang asosiasi mage Provinsi Barat Daya. Wakil presiden kehormatan tidak harus mengelola hal-hal duniawi, tetapi menikmati hak dan kepentingan wakil presiden. Ini adalah wewenang terbesar yang dapat aku miliki. Sejujurnya, jika saya punya wewenang, saya akan memberikan Anda posisi saya sebagai presiden. Presiden cabang hanya dapat ditunjuk oleh kantor pusat, tetapi sebagai presiden cabang, saya memiliki wewenang untuk merekomendasikan. Dalam 10 tahun lagi, masa jabatan saya akan berakhir, dan kemudian saya dapat merekomendasikan Anda untuk menjadi presiden cabang Asosiasi Penyihir Provinsi Barat Daya. Evan Lin tentu saja tidak menanggapi hal ini dengan serius, dan berkata dengan sopan Mage Banks, kamu bercanda. Keinginan terbesarku adalah bekerja keras untuk menjadi seorang penyihir. Sebelum menjadi seorang penyihir, aku tidak ingin tertunda oleh banyak hal. Sangat tepat bagi Mage Banks untuk memimpin asosiasi penyihir. Itu benar, tetapi Mage Evan Lin tidak bisa menolak gelar wakil presiden kehormatan. Mage Banks mengangguk dan tersenyum. Ini oke. Wakil presiden kehormatan, Anda benar-benar tidak perlu melakukan apapun? Evan Lin bertanya dengan cemas. Sebenarnya, Evan Lin sudah menanyakan tentang tugas dan fungsi asosiasi penyihir. Dia menanyakannya sekarang hanya untuk menegaskan bahwa dia tidak tertarik pada manajemen. Mage Banks tersenyum dan berkata, wakil presiden kehormatan hanya menikmati hak dan kepentingan, tetapi tidak memiliki kewajiban manajemen. Mage Evan Lin, jangan khawatir, itu tidak akan menunda kultivasimu. Kedengarannya bagus sekali. Yang mereka maksud dengan tidak ada kewajiban untuk mengelola sebenarnya adalah tidak ada kewenangan untuk mengelola. Wakil presiden kehormatan hanyalah gelar kehormatan, tetapi juga merupakan gelar kehormatan tertinggi. Gelar ini memiliki kehormatan tetapi tidak memiliki kewenangan nyata. Namun, Wizard Banks tidak mengatakan sepatah kata pun. Wakil presiden kehormatan memiliki hak dan kepentingan yang besar, yaitu, ia menikmati tunjangan kesejahteraan dari asosiasi penyihir. Meskipun ia tidak memiliki kekuasaan, ia diberi cukup muka. Tentu saja, selain wajah, masih banyak keuntungan. Dengan hak dan kepentingan wakil presiden kehormatan, banyak sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam asosiasi penyihir. Orang-orang menjadi cerdik seiring bertambahnya usia. Meskipun Wizard Banks berbicara dengan manis, dia sebenarnya adalah rubah tua yang pandai berhitung. Jadi dia hanya memberi Evan Lin gelar kehormatan wakil presiden untuk menstabilkan Evan Lin terlebih dahulu, dan kemudian secara diam-diam menyelidiki latar belakang Evan Lin. Hanya setelah memastikan bahwa benar-benar tidak ada masalah dengannya, dia akan mulai melakukan upaya nyata untuk memenangkan hatinya. Inilah sebabnya mengapa mereka mengatakan bahwa Anda tidak akan melepaskan elang sebelum Anda melihat kelinci. Namun,
Evan Lin sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Bahkan jika tidak ada manfaatnya, Evan Lin akan tetap tinggal di Provinsi Barat Daya. Bagaimanapun, terowongan waktu ada di sini. Tentu saja, Evan Lin juga harus menemukan alasan yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya. Jika tidak, seorang penyihir yang bersembunyi di daerah terpencil pasti akan menarik perhatian seseorang yang tertarik. Sementara beberapa orang sedang berbicara, prosedur promosi Evan Lin menjadi seorang pesulap telah selesai, dan disampaikan secara langsung oleh pesulap hebat Grandi. Usia Evan Lin juga telah diubah dari 27 menjadi 37. Wah, aku telah tumbuh 10 tahun lebih tua dalam sekejap mata. Setelah menjadi penyihir, Evan Lin memperoleh lencana baru dan jubah penyihir. Jubah baru itu terbuat dari putih sebagai dasar, perak sebagai tepi, dan biru sebagai polanya. Meskipun tidak memiliki sifat magis, mengenakannya merupakan simbol identitas. Kemudian ketika orang melihat jubah itu pada Anda, mereka akan tahu bahwa Anda adalah seorang penyihir. Karena jubah penyihir itu berwarna putih, beberapa orang memanggilnya penyihir jubah putih. Selain lencana yang mewakili pesulap, Evan Lin juga mendapat lencana yang mewakili wakil presiden kehormatan. Dia hanya perlu mengenakan lencana di dadanya dan orang lain akan tahu bahwa dia adalah wakil presiden kehormatan Asosiasi Pesulap. Meskipun wakil presiden kehormatan hanyalah gelar kehormatan, gelar ini sangat berguna di antara orang-orang dan memiliki reputasi tinggi, terutama di kalangan bangsawan. Para bangsawan awalnya sangat menghormati pesulap, dan sebagai wakil presiden kehormatan Asosiasi Sihir, mereka pasti akan memberinya banyak wajah. Evan Lin tidak berpura-pura. Dia dengan senang hati mengganti jubahnya dan mengenakan lencananya di tempat. Dia segera berubah dari seorang penyihir biasa menjadi penyihir yang terhormat. Setelah berganti jubah, Evan Lin berkata, "Bang penyihir, jika aku ingin membeli atau menjual benda-benda ajaib, di mana tempat terbaik untuk pergi?" Asosiasi penyihir memiliki toko sulapnya sendiri, dan Evan Lin juga tahu bahwa paling tepat untuk berdagang di sana. Tetapi Evan Lin mengatakan ini dengan sengaja. Mage Banks tersenyum dan berkata, "Asosiasi penyihir kami memiliki toko sulap sendiri. Jika Anda ingin membeli atau menjual sesuatu, sebaiknya Anda pergi ke toko sulap. Dan Anda adalah wakil presiden kehormatan kami. Anda akan menikmati diskon dan tidak akan mengalami kerugian apapun." Ngomong-ngomong, Mage Evan Lin, apakah Anda berencana untuk menjual atau membeli? Evan Lin berkata, "Begini. Kedua penyihir itu sudah melihatnya. Aku baru saja naik ke alam penyihir. Aku tidak punya senjata atau peralatan apapun. Aku berencana untuk membeli beberapa peralatan yang sesuai. Namun, aku tidak punya banyak kain emas. Namun, aku masih punya beberapa kristal sensor. Aku ingin menjual sebagian untuk membeli barang-barang ajaib." Ketika Wizard Banks mendengar nama kristal sensor, matanya langsung berbinar. Kristal sensor memiliki berbagai macam kegunaan, tetapi produksinya sangat langka. Kristal ini jelas merupakan komoditas yang laku keras. Bahkan di Dark City, Anda tidak dapat melihat kristal sensor dijual. Memikirkan hal ini, Wizard Banks mengangguk dan berkata, "Kristal sensorik sangat diminati. Asosiasi penyihir kami sedang membelinya. Namun, tidak perlu bersusah payah. Kami berdua, orang tua, juga tertarik pada kristal induktif. Jika penyihir Evan Lin tidak keberatan, jual saja kristal induktif itu kepada kami." Evan Lin tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah dengan itu." Evan Lin mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah kristal penginderaan muncul di tangannya. Kristal penginderaan ini cukup besar, sebesar kepalan tangan. Betapa besarnya? Mata Wizard Banks membelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kristal penginderaan sebesar itu. Penyihir Valite di sebelahnya berada dalam situasi yang hampir sama. Matanya terbelalak saat dia menatap kristal penginderaan di telapak tangan Evan Lin dengan tak percaya. Kristal penginderaan memiliki berbagai macam kegunaan dan jumlahnya langka. Kristal ini merupakan material alkimia tingkat tinggi yang sangat mahal. Biasanya, sepotong kecil kristal penginderaan dapat dijual seharga puluhan ribu koin emas. Dan dalam keadaan normal, kristal penginderaan yang muncul hanya sebesar jari. Mereka berdua belum pernah melihat kristal penginderaan sebesar kepalan tangan. Melihat penampilan keduanya, Evan Lin tersenyum tipis dan berkata, "Kristal penginderaan ini diberikan kepadaku oleh mentorku sebelum dia pergi. Aku menggunakan sebagiannya, dan aku tidak membutuhkan sisanya. Sekarang aku hanya butuh uang, jadi aku menjualnya." Itu benar. Setelah mendengar penjelasan Evan Lin, kedua penyihir Banks mengangguk diam-diam dan tidak lagi terkejut tentang asal-usul kristal penginderaan. Mereka berdua mengeluarkan kekuatan mental mereka untuk memindai kristal penginderaan dan memastikan bahwa itu memang kristal penginderaan dan tidak ringan. Menurut harga pasar, kristal penginderaan ini setidaknya bernilai ratusan ribu koin emas. Mage Banks diam-diam menghitung harganya dan berkata, "Aku akan menawar 300 ribu koin emas untuk kristal sensor ini. Bagaimana menurutmu, Mage Evan Lin?" Harga 300 ribu koin emas sama dengan harga pasar. Jika Evan Lin menjualnya sesuai harga pasar, dia justru akan merugi. Karena dalam keadaan normal,
material seperti kristal induksi, dan kristal induksi sebesar itu, hanya bisa muncul di pelelangan kelas atas. Harga apapun di pelelangan akan berbeda. Kristal induksi senilai 300.000 pasti akan dijual dengan harga selangit, yakni 400.000 atau bahkan 500.000 di pelelangan. Oleh karena itu, jika Evan Lin menjual sensor ini dengan harga pasaran, dia pasti akan mengalami kerugian. Evan Lin mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, meskipun harga lelangnya akan lebih tinggi, lelangnya terlalu merepotkan. Mari kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Wizard Banks. Evan Lin menunjukkan masalah pelelangan dan memberitahu mereka berdua bahwa dia juga membantu mereka. Sebenarnya, mengapa Evan Lin ingin menjual kristal sensor ini? Pertama, karena Evan Lin kekurangan uang, tetapi kedua, karena Evan Lin ingin membantu mereka. Seperti kata pepatah, semakin banyak teman berarti semakin banyak jalan. Berteman dengan partiran lokal yang berkuasa seperti mereka adalah hal yang penting, yang dapat dianggap sebagai pembentukan jaringan hubungan. Mendengar perkataan Evan Lin, Mage Banks langsung berkata dengan gembira, baiklah, terima kasih Mage Evan Lin, 300.000 koin emas agak besar, aku harus pergi mengambilnya, harap tunggu. Baiklah. Evan Lin mengangguk. 300.000 koin emas benar-benar merupakan kekayaan yang mencengangkan. Wizard Banks tidak memiliki uang tunai sebanyak itu, jadi mereka berdua harus mengumpulkan uang mereka untuk mendapatkan jumlah koin emas. Namun, mereka terlalu malu untuk melakukannya di depan Evan Lin, jadi mereka hanya bisa keluar dengan dalih menarik uang. Lalu mereka mengeluarkan gulungan emas dan mendapatkan jumlah yang dibutuhkan. Setelah beberapa saat, kedua pria itu kembali dan menyerahkan gulungan emas senilai 300.000 koin emas kepada Evan Lin. Evan Lin memindainya dengan kekuatan mentalnya dan memastikan bahwa itu benar. Kedua belah pihak merasa puas dengan penyelesaian transaksi tersebut. Kedua penyihir Banks juga sangat puas dengan transaksi ini. Mereka telah memiliki beberapa kristal sensor sebelumnya. Kristal sensor ini tidak memiliki kegunaan praktis bagi mereka, tetapi kristal sensor sangat diminati. Sepotong kristal sensor sebesar itu, setelah diangkut ke kota kerajaan atau kota-kota besar di Kekaisaran untuk dilelang, dapat langsung dijual dengan harga yang bagus. Mereka berdua mungkin akan mendapat banyak keuntungan darinya. Setelah kesepakatan ini, tatapan kedua penyihir Banks terhadap Evan Lin tiba-tiba menjadi lebih lembut. Prinsip seseorang harus berterima kasih kepada yang memberi hadiah dan seseorang harus berhati lembut saat menerima hadiah berlaku untuk semuanya. Mage Banks menyingkirkan kristal sensor dan berinisiatif untuk berkata, Mage Evan Lin, jika Anda membutuhkan hal lain, Anda dapat memberitahu kami. Mungkin kami memilikinya. Sebagai pesulap, keduanya membawa cincin penyimpanan. Meskipun ruang penyimpanan cincin penyimpanan mereka sangat terbatas, mereka masih dapat menyembunyikan beberapa item. Evan Lin memikirkannya dan kemudian memberitahunya semua yang dia butuhkan. Kedua pria itu memang memiliki barang bagus. Mereka memiliki beberapa bahan yang dibutuhkan Evan Lin. Kedua pria itu tidak memanfaatkan Evan Lin dan menjual bahan-bahan itu kepadanya dengan harga pasar. Dalam sekejap mata, gulungan emas senilai 100.000 koin emas kembali ke tangan kedua pria itu. Namun, gulungan emas ini tidak terbuang sia-sia. Evan Lin juga memperoleh sejumlah bahan yang dibutuhkannya. Pesulap punya uang, tetapi mereka punya banyak tempat untuk menghabiskan uang. Jadi bagi seorang pesulap, uang tidak akan pernah cukup. Sebagai pesulap, kehidupan mereka sangat sibuk. Jika mereka tidak ingin menguji apakah Evan Lin adalah seorang pesulap, mereka tidak akan muncul di sini. Sekarang identitas Evan Lin telah dikonfirmasi, tentu saja tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Setelah berbicara dengan Evan Lin sebentar, kedua pesulap itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Evan Lin merapikan pakaiannya, membuka pintu dan pergi. Saat berjalan keluar ruangan, Evan Lin tertegun saat bertemu pelayan Serafi lagi di pintu. Serafi tampaknya sengaja menunggu di sini. Dia melirik Evan Lin, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia segera berkata dengan hormat, Tuan Wakil Presiden, Tuan Grandi meminta saya untuk menunggu di sini. Jika Anda butuh sesuatu, silakan beritahu saya. Tidak perlu. Jika kamu butuh sesuatu, aku akan langsung melakukannya. Evan Lin menggelengkan kepalanya. Serafi berkata dengan hati-hati, begini. Saya khawatir Anda tidak mengenal Dark City. Saya lahir dan besar di Dark City, dan saya sangat mengenal setiap pohon dan rumput di Dark City. Saya harap sedikit keahlian saya dapat membantu Anda. Ngomong-ngomong, rumah yang diberikan Presiden kepada Anda ada di East Street. Saya tahu di mana rumahnya, dan saya bisa mengantar Anda ke sana. Evan Lin awalnya ingin menolak, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa dia tidak familiar dengan kota Dark, dan akan jauh lebih nyaman jika ada Serafi sebagai pemandu. Memikirkan hal ini, Evan Lin mengangguk dan berkata, aku harus pergi ke toko sihir untuk membeli barang terlebih dahulu. Ya ampun, itu penyihir. Begitu Evan Lin memasuki koridor, dia langsung menarik perhatian semua orang, dan sepasang mata menatap Evan Lin dengan tak percaya. Penyihir itu agung dan perkasa, dan orang biasa jarang bisa menemui mereka. Bahkan para penyihir di asosiasi penyihir biasanya tidak bisa melihat penyihir.
Merupakan suatu hal yang sangat membanggakan untuk dapat melihat pesulap dengan mata kepala sendiri. Tetapi pesulap di depannya terlalu muda. Pesulap muda seperti itu segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan para pesulap yang biasanya sangat tenang, menatap Evan Lin dengan heran. Penyihir, sungguh penyihir muda. Itu tidak mungkin palsu, kan? Kepalamu pasti ditendang oleh rusa liar. Ini adalah asosiasi penyihir. Apakah menurutmu ada yang berani berpura-pura menjadi penyihir di asosiasi penyihir? Siapakah penyihir ini? Dia tampak asing. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia adalah pesulap yang baru saja naik pangkat. Ketika aku melihatnya masuk tadi, dia masih seorang pesulap. Sekarang dia telah menjadi penyihir setelah turun dari lantai atas. Dia seharusnya menjadi yang terakhir naik pangkat. Hebat sekali, dia menjadi penyihir di usia yang begitu muda. Mungkinkah dia penyihir termuda di kerajaan Violet kita? Tidak hanya di kerajaan Violet kita, saya pikir mereka mungkin adalah penyihir termuda di benua cerah. Tidak. Aku harus mencari tahu siapa dia. Aku harus berteman dengan orang jenius seperti dia. Ya, kita harus menyelidikinya dengan saksama. Orang seperti itu pasti layak untuk dijadikan teman. Semua orang memandang Evan Lin dengan rasa ingin tahu, kagum, dan iri. Mereka benar-benar ingin tahu latar belakang Evan Lin dan ingin berteman dengan orang penting seperti Evan Lin, tetapi mereka semua tahu keterbatasan mereka sendiri dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk mengganggu Evan Lin. Slavi membungkuk sedikit dan berjalan di depan Evan Lin. Ekspresinya rendah hati tetapi sedikit bangga. Dia merasa terhormat bisa memimpin pesulap itu. Sesampainya di toko sulap, Slavi bertanya dengan hati-hati, Tuan Wakil Presiden, toko sulap kami terbagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama dan kedua adalah konter penjualan, dan lantai ketiga adalah box VIP. Apakah kita akan pergi ke box VIP di lantai 3? Ayo kita pergi ke box VIP di lantai 3. Evan Lin punya banyak barang untuk dibeli, dan statusnya sekarang berbeda, jadi akan lebih tepat untuk pergi ke box VIP. Dengan Slavi memimpin jalan, keduanya segera naik ke lantai 3. Begitu mereka mencapai lantai 3, seorang pelayan datang untuk menuntun jalan dan membawa mereka ke salah satu kamar pribadi. Mungkin karena identitas Evan Lin, mereka berdua tidak perlu menunggu lama. Seorang penyihir gemuk setengah baya berlari sambil terengah-engah. Halo, Wakil Presiden. Maaf membuat Anda menunggu. Pesulap gendut itu terkekeh dan memperkenalkan dirinya, nama saya Ochor Rigan. Saya salah satu manajer toko sulap. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda. Dalam keadaan normal, cukup bagi para murid sihir untuk melayani tamu di dalam kotak. Tetapi ketika seorang penyihir datang dan juga memiliki gelar Wakil Presiden Kehormatan, maka dibutuhkan seorang pengawas penyihir untuk menghibur mereka. Evan Lin tersenyum tipis dan berkata lembut, sama-sama. Silakan duduk. Terima kasih. Sikap Evan Lin membuat Ochor Rigan merasa lega. Setelah duduk, ia bertanya dengan hormat, Tuan Wakil Presiden, mohon beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Bahkan jika cabang kami tidak memiliki barang tersebut, kami tetap dapat melakukan reservasi. Baiklah, aku butuh beberapa bahan. Bisakah kau lihat apakah semuanya sudah lengkap? Evan Lin melaporkan semua bahan yang ia butuhkan. Beberapa bahan sangat berharga, sementara beberapa lainnya sangat umum. Tetapi jumlah bahan yang sangat banyak itu sungguh mencengangkan. Ochor Rigan memiliki ingatan yang sangat baik. Ia mengingat semua materi setelah mendengar Evan Lin mengatakannya sekali. Kemudian ia memikirkannya dalam hati dan berkata, baiklah, kami memiliki sebagian besar materi yang Anda butuhkan di sini, tetapi beberapa di antaranya memiliki kegunaan yang terbatas dan jumlahnya mungkin tidak banyak. Jika Anda perlu membeli dalam jumlah banyak, Anda dapat melakukan reservasi. Baiklah, buat saja reservasi seperti yang saya katakan tadi. Baiklah, barang yang ada di stok bisa diambil sekarang, tetapi barang yang dipesan terlebih dahulu akan memakan waktu 1 bulan untuk sampai. Baiklah, berapa total biayanya? Tanya Evan Lin. Totalnya 273.735 koin emas. 35 koin emas dapat langsung dihapus. Karena Anda adalah Wakil Presiden Kehormatan kami, saya dapat memberi Anda diskon 10%, jadi saya akan memberi Anda 233.300. Ochor Rigan dengan cepat menghitung harganya. Ketika Ochor Rigan menghitung harganya, dia terkejut. Wah, Wakil Presiden ini benar-benar kaya. Dia menghabiskan 200.000 koin emas sekaligus. Evan Lin tidak menyangka bahwa Wakil Presiden Kehormatan memiliki wewenang untuk memberikan diskon 10%. Diskon ini dapat menghemat puluhan ribu koin emas, yang merupakan kesepakatan yang bagus. Evan Lin mengangguk puas, lalu berkata, bisakah kamu juga membuat reservasi untuk bahan alkimia tingkat tinggi? Yang disebut material alkimia tingkat tinggi mengacu pada material alkimia yang dapat digunakan untuk memurnikan peralatan sihir tingkat tinggi. Misalnya, kristal penginderaan yang dijual oleh Evan Lin adalah salah satu material alkimia tingkat tinggi. Bahan-bahan alkimia tingkat tinggi langka tetapi mahal, dan bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membeli bahan-bahan alkimia tingkat tinggi di tempat biasa. Misalnya,
Bahan-bahan alkimia tingkat tinggi tidak dapat dibeli di kota Dart, terutama karena hanya ada 3 penyihir di kota Dart, dan bahan-bahan alkimia tingkat tinggi memerlukan setidaknya level penyihir untuk dapat digunakan. Di kota Dart, hanya 3 penyihir yang memiliki permintaan untuk bahan-bahan alkimia tingkat tinggi, dan pada dasarnya tidak ada yang akan membawanya ke sini untuk dijual. Oleh karena itu, toko sihir asosiasi penyihir di kota Dart tidak memiliki bahan-bahan alkimia tingkat tinggi untuk dijual. Evan Lin tidak menyangka bisa membeli barang dalam stok, akan cukup baik jika dia bisa melakukan reservasi. O'Corrigan berkata, bisakah Anda memberitahu saya bahan apa saja yang Anda butuhkan? Kami juga dapat mengangkut bahan-bahan berkualitas tinggi biasa, tetapi kami tidak dapat melakukan apapun terhadap bahan-bahan berkualitas tinggi yang berharga itu. Bukannya kami tidak dapat memperolehnya, tetapi kami tidak memiliki tenaga kerja untuk melindungi bahan-bahan tersebut agar dapat diangkut dengan aman. Material berkualitas tinggi harganya mencapai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu koin emas, yang dapat dengan mudah menarik perhatian orang yang ingin tahu. Material itu mungkin dirampok dalam perjalanan sebelum mencapai Dart City, jadi mereka tidak dapat mengangkut material yang terlalu berharga. Dapat dikatakan tidak mungkin untuk mengangkutnya, dan kami tidak berani mengangkutnya. Evan Lin mengerutkan kening dan bertanya, jadi apa yang dilakukan Presiden dan teman-temannya ketika mereka membutuhkan materi? O'Corrigan menjelaskan ketika Presiden dan timnya membutuhkan materi tertentu, mereka akan datang langsung. Baiklah. Apakah kamu tahu di mana Presiden dan yang lainnya biasanya pergi untuk membeli bahan-bahan? Evan Lin berpikir bahwa jika dia membutuhkan bahan-bahan di masa depan, dia mungkin harus membelinya dengan cara yang sama. Jadi akan lebih baik untuk mencari tahu lebih banyak. Biasanya, Presiden akan pergi ke ibu kota Rowland untuk melakukan pembelian. Jika kota Rowland juga tidak dapat membelinya, ia akan pergi ke negara berdaulat Kantru. Kantru pasti dapat membeli bahan-bahan yang diperlukan, kata O'Corrigan. Semakin tinggi level pesulap, semakin tinggi pula persyaratan untuk perlengkapannya. Perlengkapan yang dibutuhkan pun semakin sulit didapatkan. Belum lagi perlengkapan sulap yang sudah jadi, bahkan bahan-bahannya pun sulit didapatkan. Evan Lin tidak membeli produk jadi, tetapi hanya bahan-bahan. Salah satu alasannya adalah karena produk jadi sulit didapat, dan alasan lainnya adalah untuk melatih kemampuan alkimianya sehingga akan lebih mudah baginya untuk menyempurnakan peralatan sihir yang dibutuhkannya di masa mendatang. Masih ada beberapa perbedaan antara peralatan sulap yang Anda beli dengan peralatan sulap yang Anda buat sendiri. Peralatan sulap yang Anda beli dibuat oleh orang lain dan dibuat sesuai dengan kebutuhan orang lain. Sedangkan peralatan sulap yang Anda buat sendiri dibuat sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri dan lebih memperhatikan Anda. Evan Lin juga punya beberapa ide khusus. Akhir-akhir ini, Evan Lin sedang memikirkan apakah ia dapat menggabungkan alkimia dengan teknologi bumi. Misalnya, jika ia menggunakan alkimia untuk membuat pesawat terbang, apa efek yang akan ditimbulkan oleh pesawat terbang tersebut? Apakah pesawat terbang tersebut dapat terbang bebas di bumi? Evan Lin memiliki banyak ide tentang alkimia. Sekarang setelah dia membeli bahan-bahan ini, banyak dari ide-ide ini dapat diterapkan. Bahan berkualitas tinggi memang sulit diperoleh. Tak apa. Aku akan pergi ke ibu kota saat ada kesempatan, agar aku bisa merasa lebih tenang saat membeli barang. Evan Lin kemudian menukar emas dengan 300.000 kupon emas. Setelah dikurangi pembayaran barang, Evan Lin bisa mendapatkan 86.300 koin emas. Dengan cara ini, jumlah kupon emas yang dimiliki Evan Lin hampir 280.000. 280.000 koin emas, setara dengan 200-800 juta, adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Namun, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu hanya dianggap uang jika Anda dapat membelanjakannya. Peralatan sihir tingkat tinggi sulit diukur dengan uang. Banyak peralatan tingkat tinggi tidak lagi dijual dengan koin emas, tetapi ditukar dalam kisaran yang kecil. Hanya item dengan level yang sama yang dapat ditukar dengan peralatan dengan level yang sama. Jumlah barang yang dibeli Evan Lin terlalu banyak. Bahkan untuk memilahnya dari gudang saja akan memakan banyak waktu. Evan Lin tidak punya waktu untuk menunggu di sini sampai barang-barang itu selesai dipilah. Setelah membayar lunas, dia pergi lebih dulu. Mengenai barang-barang ini, akan dikirim ke rumah Evan Lin nanti. Wizard Banks memberi Evan Lin sebuah rumah, yang sangat berguna saat ini. Setelah semua barang disortir, mereka akan dikirim ke sini. Setelah membeli bahan-bahan, tujuan kedua Evan Lin adalah membeli tunggangan. Slavi sangat pintar dan bertanya kepada Evan Lin tentang tujuan selanjutnya lebih awal. Ketika Evan Lin turun, Slavi telah menyewa kereta kuda dan sedang menunggu Evan Lin di pintu. Para pedagang yang membeli dan menjual tunggangan berada di jalan lain, dan hanya butuh waktu sekitar 10 menit dengan kereta untuk sampai ke sana. Ketika Evan Lin turun dari kereta, Slavi segera menjelaskan, Tuan Wakil Presiden, ini adalah perusahaan perdagangan tunggangan terbesar di kota ini, perusahaan perdagangan Swiftwind. Ada lebih dari 20 perusahaan perdagangan gunung di Dart City, dan Swiftwind Trading Company merupakan yang terbesar dan terkuat di antara semuanya. Jubah penyihir yang dikenakan Evan Lin sangat seksi sehingga menarik perhatian kemanapun dia pergi. Begitu dia memasuki perusahaan dagang Gale, dia menarik perhatian semua orang yang hadir.
Itu penyihir. Sungguh penyihir muda. Kemunculan pesulap itu tentu saja mendapat perlakuan yang berbeda. Ketika manajer cabang perusahaan dagang Gale mengetahui bahwa pesulap itu akan datang, ia segera berlari untuk menghibur Evan Lin. Setelah tuan rumah dan tamu duduk di dalam kotak di lantai 2, Evan Lin tidak ragu untuk langsung menyatakan permintaannya. Ia ingin membeli tunggangan terbaik, tunggangan darat dan tunggangan terbang. Isidore, manajer cabang Swiftwind Trading Company, langsung berkata, karena Anda ingin membelinya, tentu saja tidak masalah. Hanya saja kami hanya cabang, dan tingkat tunggangan yang kami miliki relatif rendah. Saya khawatir Anda tidak akan menyukainya. Presiden cabang Isidore melanjutkan penjelasannya, laba-laba berbulu adalah binatang ajaib tingkat pertama dan tunggangan darat. Dinamakan laba-laba berbulu karena memiliki rambut sepanjang 1 inci di sekujur tubuhnya. Masa hidup seekor laba-laba berbulu sekitar 70 tahun. Diperlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk membesarkan seekor laba-laba berbulu dari remaja hingga dewasa. Namun, tingkat kelangsungan hidup seekor laba-laba berbulu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 7%. Laba-laba berbulu merupakan tunggangan yang relatif sulit untuk dibudidayakan di antara binatang ajaib tingkat pertama. Laba-laba berbulu panjang dewasa memiliki panjang 2 meter, tinggi 1 meter 2 meter, dan berat 1.300 kg. Ia dapat menahan 4 kali beratnya sendiri, dan kecepatan larinya 1,5 kali lipat dari rusa kutub. Kecepatan larinya yang luar biasa dapat mencapai 3 kali lipat dari rusa kutub. Ia dapat beradaptasi dengan semua jenis medan, termasuk gunung, hutan, rawa, dan danau. Laba-laba berbulu panjang dapat bergerak maju dengan kecepatan tinggi seolah-olah berjalan di tanah datar. Selain itu, ia memiliki daya tahan yang luar biasa dan dapat berlari terus-menerus selama sehari semalam. Dapat dikatakan bahwa ia adalah tunggangan terbaik di antara monster tingkat pertama. Kelelawar bersayap ganda, binatang ajaib tingkat pertama, tunggangan terbang. Karena memiliki sepasang sayap berdaging yang sangat besar, ia disebut kelelawar bersayap ganda. Masa hidup kelelawar bersayap 2 adalah 90 tahun. Dibutuhkan sekitar 3 hingga 5 tahun bagi kelelawar muda untuk tumbuh menjadi kelelawar dewasa. Namun, tingkat kelangsungan hidup kelelawar bersayap 2 juga sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada laba-laba berbulu. Tingkat kelangsungan hidup hanya 3%. Di seluruh kota Dart, hanya kamar dagang Gale kami yang masih memiliki kelelawar bersayap 2. Meskipun tidak mudah untuk memelihara kelelawar bersayap 2, kemampuan kelelawar bersayap 2 ini tidak mengecewakan kami. Tubuh kelelawar bersayap 2 panjangnya 1,5 meter, dan lebar sayapnya dapat mencapai 12 meter yang menakjubkan. Ia dapat membawa 500 kg benda dan terbang bebas. Kemampuan unik kelelawar bersayap 2 adalah terbang tanpa suara. Sepasang sayapnya yang besar dan berdaging secara ajaib tidak akan mengeluarkan suara apapun saat mengepak. Kemampuan terbang tanpa suara tersebut dapat menghindari perhatian monster terbang lainnya sebisa mungkin, sehingga menjamin keselamatannya sendiri. Selain terbang tanpa suara, kecepatan terbang kelelawar bersayap 2 juga cukup tinggi. Bisa dikatakan ia adalah yang terbaik di antara monster terbang tingkat pertama. Bahkan di antara monster terbang tingkat kedua dan ketiga, tidak banyak yang bisa mengejar kelelawar bersayap 2. Pada saat yang sama, daya tahan kelelawar bersayap 2 juga menakjubkan. Ia dapat terbang dengan kecepatan tinggi selama sehari sambil membawa seseorang, atau terbang selama 3 hari 3 malam dengan meluncur. Di kamar dagang angin kami, laba-laba berbulu dan kelelawar bersayap ganda merupakan binatang ajaib terbaik. Jadi saya rekomendasikan 2 tunggangan binatang ajaib ini kepada Anda. Level monster tingkat pertama masih terlalu rendah. Evan Lin mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kekecewaan. Presiden cabang Isidore tersenyum pahit dan berkata, saya juga tahu bahwa tunggangan Warcraft level 1 tidak sepadan dengan status Anda, tetapi tunggangan Warcraft terlalu sulit untuk dilatih dan direproduksi. Kami hanya memiliki tunggangan Warcraft level 1. Bahkan di kantor pusat kami, yang tertinggi hanyalah tunggangan Warcraft level 2. Selain itu, tunggangan Warcraft level 2 itu tidak untuk dijual dan tidak dapat dibeli dengan uang. Tunggangan World of Warcraft bukanlah World of Warcraft liar, melainkan World of Warcraft yang dibiarkan dan dijinakkan secara artifisial. Tidak perlu menandatangani kontrak untuk tunggangan World of Warcraft. Tunggangan tersebut telah dijinakkan dan disempurnakan selama proses pembiakan. Siapapun yang membeli tunggangan World of Warcraft dapat dengan mudah memulainya, yang juga merupakan nilai dari tunggangan World of Warcraft. Tunggangan World of Warcraft berbeda dengan hewan peliharaan tempur. Kekuatan tempur tunggangan World of Warcraft tidaklah kuat. Fitur utamanya adalah kecepatan dan daya tahan. Bahkan jika Anda memiliki hewan peliharaan tempur level 3, tunggangan itu mungkin tidak secepat tunggangan World of Warcraft level 1. Ini juga merupakan keharusan keberadaan tunggangan World of Warcraft. Faktanya, bukan berarti tidak ada tunggangan Warcraft tingkat tinggi, tetapi tidak mungkin untuk membelinya. Semakin tinggi level Warcraft, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berkembang. Seringkali dibutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun bagi sebuah keluarga besar untuk berhasil memelihara satu tunggangan.
Tunggangan Warcraft tingkat tinggi seperti ini adalah harta karun semua keluarga besar, dan tidak ada keluarga yang akan menjualnya demi uang. Evan Lin menghela napas dalam-dalam, dia juga tahu kebenaran ini. Lupakan saja, tunggangan yang bagus memang tidak mudah didapat. Akan lebih baik jika mendapatkan sepasang tunggangan tingkat pertama untuk digunakan terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Evan Lin berkata, "Baiklah, mari kita beli masing-masing satu." "Berapa harganya?" Isidor, manajer cabang, berkata dengan hormat, "Seekor laba-laba berbulu panjang harganya 7.000 koin emas, dan kelelawar bersayap 2 harganya 20.000 koin emas. Kedua binatang ini adalah tunggangan terbaik, jadi harganya memang sedikit lebih mahal, tetapi harganya pasti sepadan." 7.000 koin emas? 20.000 koin emas? Mengapa harganya begitu mahal? Evan Lin diam-diam terkejut. Dia pernah mendengar bahwa tunggangan World of Warcraft mahal dan tidak terjangkau bagi orang biasa. Namun hari ini dia mengetahui bahwa harganya sangat mahal. Bukan hanya orang biasa yang tidak mampu membelinya. Bahkan bangsawan biasa dan pengusaha kaya pun tidak mampu membelinya. Tidak heran orang-orang ini berusaha keras untuk melatih tunggangan World of Warcraft. Ternyata harga jual tunggangan World of Warcraft sangat mencengangkan, dan keuntungannya benar-benar mengejutkan. Evan Lin tiba-tiba merasa tidak ingin menjadi orang yang mudah tertipu dan tidak ingin membelinya lagi. Tampaknya lebih hemat biaya untuk membeli 2 monster level 1 dengan harga setinggi itu daripada menangkapnya sendiri. Namun Evan Lin berubah pikiran dan menyadari bahwa menangkap monster bukanlah hal yang mudah. Dapat dikatakan bahwa membunuh monster level 1 atau level 2 adalah tugas yang mudah bagi Evan Lin. Tetapi membunuh monster dan mengendalikan monster adalah dua hal yang berbeda. Tidak mudah untuk membuat kontrak dengan Warcraft. Warcraft secara alamiah tidak suka kontrak. Bagi Warcraft dewasa, memberikan sihir kontrak kepada mereka akan membangkitkan kemarahan besar Warcraft dewasa, dan dengan demikian menghadapi serangan balik yang kuat dari Warcraft. Pada dasarnya sulit untuk menandatangani kontrak dengan monster dewasa, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jika Anda ingin menandatangani kontrak dengan monster, sebaiknya mulai saat monster masih muda. Jika Anda menandatangani kontrak saat monster masih muda, anak monster tidak akan dapat melawan, jadi mudah untuk menandatangani kontrak. Hanya saja, masa pertumbuhan World of Warcraft terlalu lama. Diperlukan waktu setidaknya beberapa tahun hingga lebih dari 10 tahun untuk membesarkan seekor anak World of Warcraft. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga, lebih baik langsung membeli tunggangan World of Warcraft, yang lebih hemat biaya dan bebas khawatir. Lupakan saja, tidak perlu khawatir. Lagi pula aku tidak kekurangan uang. Jadi tidak masalah jika aku hanya membeli 2 tunggangan untuk bersenang-senang. Evan Lin mengangguk dan berkata, "Oke, tidak masalah. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya menjual emblem hibernasi, kan? Tentu saja kami memilikinya. Emblem hibernasi berharga 2.000 koin emas. Semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Bahkan seekor naga raksasa pun dapat ditampung di dalamnya. Apakah Anda memerlukan 2 emblem hibernasi?" "Ya." Evan Lin mengangguk. Lambang hibernasi merupakan perlengkapan luar angkasa yang sangat istimewa. Lambang ini memiliki penghalang hibernasi di dalamnya, yang dapat menyimpan makhluk seperti Warcraft di dalam lambang tersebut. Setelah Warcraft memasuki lambang tersebut, ia akan berada dalam kondisi hibernasi, sehingga memudahkan untuk membawa Warcraft tersebut. Evan Lin berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku juga butuh beberapa anak binatang hibrida. Apa kamu punya?" Isidor, manajer cabang, sedikit terkejut dengan permintaan Evan Lin, tetapi dia tetap bertanya dengan hati-hati, "Anak anjing jenis apa yang Anda butuhkan?" Evan Lin sudah menyiapkan rencana dalam benaknya, dan berkata, "Aku butuh anak-anak anjing pemburu singa badai, anak-anak laba-laba taring es, dan anak-anak burung hantu bulu emas. Anak anjing Storm Lionhound, anak anjing Icefang Spider, dan anak anjing Golden Owl." Ketiga binatang hibrida ini dianggap sebagai ras yang umum dan sering dijual sebagai hewan peliharaan. Manajer cabang Isidor mengatakan bahwa ia memiliki semua anak anjing ini di tokonya. Evan Lin meminta 20 anak anjing Storm Lion Dog dan 10 anak anjing dari masing-masing 2 jenis anak anjing lainnya. Setelah Evan Lin membayar barang-barang itu, 2 emblem hibernasi yang berisi tunggangan Warcraft dikirimkan kepada Evan Lin. Sedangkan untuk anak-anak Warcraft, karena jumlahnya terlalu banyak, mereka akan dikirimkan ke rumah Evan Lin nanti. Sebenarnya, Evan Lin tidak terkejut. Tidak mudah untuk membeli tunggangan World of Warcraft tingkat tinggi. Mampu membeli 2 tunggangan World of Warcraft yang cocok sudah cukup bagus. Ada 2 tunggangan Warcraft, satu adalah Warcraft darat dan satu lagi adalah Warcraft terbang. Secara logika, Warcraft terbang sudah cukup untuk bepergian, dan tunggangan Warcraft darat tampaknya agak berlebihan. Namun pada kenyataannya, dalam banyak kasus, tunggangan terbang tidak dapat digunakan, dan hanya tunggangan darat yang dapat berfungsi. Misalnya, di bumi, jika Anda menunggangi kelelawar raksasa dan terbang di langit, Anda pasti akan menarik perhatian orang lain dalam waktu singkat, tetapi jika Anda menunggangi laba-laba dan bergerak cepat mendekati tanah, kemungkinan untuk ditemukan akan jauh lebih rendah. Tentu saja,
Evan Lin lebih suka tunggangan terbang. Lagi pula, terbang di langit jauh lebih cepat daripada berlari di darat. Saat mencapai level penyihir, Anda dapat mempelajari sihir angin levitasi, yang memungkinkan penyihir melayang. Namun, mantra levitasi hanya dapat melayang, yang tidak dapat dianggap terbang, jadi tetap perlu membeli tunggangan terbang. Hanya ketika seorang penyihir mencapai tingkat penyihir dan dapat mempelajari teknik terbang sihir angin, ia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terbang di langit. Kereta di pintu tidak pergi, tetapi menunggu dengan sabar. Setelah Evan Lin keluar, Slavi membisikkan sesuatu di telinga kusir. Kusir itu mengangguk dan mengemudikan kereta menuju jalan lain. Tujuan Evan Lin selanjutnya adalah pasar Buddha. Pasar Buddha tidak jauh berbeda dari pasar dagang biasa, kecuali apa yang mereka jual bukan lagi barang-barang biasa, melainkan manusia hidup. Tidak ada toko di pasar Buddha. Sebaliknya, ada kios-kios yang didirikan di jalan. Para Buddha yang akan dijual akan berdiri di kios-kios tersebut agar semua orang dapat menikmatinya sesuka hati. Asal Anda menyukai Buddha di atas dan membayar uangnya, Anda dapat mengambil Buddha itu. Perdagangan Buddha merupakan perdagangan yang legal di semua negara, tetapi perdagangan ini mengharuskan pembayaran pajak yang sangat tinggi. Selain itu, untuk melindungi keselamatan rakyatnya, negara-negara melarang keras penangkapan warga sipil untuk dijual sebagai Buddha. Begitu ketahuan, mereka akan langsung dihukum berat. Meskipun mereka yang berkuasa tidak menganggap serius kehidupan warga sipil, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa fondasi negara adalah warga sipil yang tampaknya tidak penting. Begitu sejumlah besar warga sipil menghilang, itu pasti akan memengaruhi perkembangan normal negara. Oleh karena itu, mereka mendorong perdagangan Buddha sambil melarang keras penangkapan warga sipil sebagai Buddha. Tentu saja, keputusan ini ditujukan kepada warga sipil di negara tersebut dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan orang asing. Secara umum, ada 3 asal-usul Buddha. 1 adalah warga sipil yang ditangkap dari luar negeri. 1 adalah pihak yang kalah dalam perang, dan 1 adalah anak-anak Buddha. Bagi manusia di benua cerah, Buddha adalah hal yang baik. Anda membayar sekali dan menggunakan mereka seumur hidup. Mereka tidak memiliki gaji dan tunjangan. Mereka hanya perlu memenuhi kebutuhan minimum makanan dan pakaian. Jika mereka terluka, sakit, atau meninggal, mereka dapat dibuang sesuka hati. Mereka dapat dikatakan sebagai tenaga kerja terbaik. Karena banyaknya manfaat menggunakan Buddha, pasar Buddha cukup populer, dan juga merupakan salah satu pasar tersibuk di Dart City. Meskipun Buddha memiliki banyak keuntungan, orang biasa tidak akan membelinya. Pertama, mereka enggan mengeluarkan uang untuk membeli Buddha, dan kedua, satu orang lagi berarti satu mulut lagi yang harus diberi makan. Mereka lebih suka bekerja lebih banyak daripada memelihara Buddha. Sama seperti desa Black Rock, karena sangat miskin, sulit bagi mereka untuk menghidupi diri sendiri, apalagi membesarkan Buddha. Keluarga yang mampu membeli Buddha dan membutuhkan Buddha setidaknya tergolong kelas menengah atau lebih tinggi. Kelompok konsumen Buddha terbesar sebenarnya adalah kaum kaya dan bangsawan. Mereka memiliki tanah atau industri sendiri dan membutuhkan Buddha untuk bekerja bagi mereka. Mereka adalah pembeli Buddha terbesar. Para wali kota Buddha pada dasarnya terdiri dari Buddha muda dan setengah baya. Pada dasarnya tidak ada Buddha tua. Bahkan Buddha perempuan jumlahnya relatif lebih sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah Buddha laki-laki yang sehat. Buddha laki-laki lebih kuat daripada Buddha perempuan dan dapat menangani pekerjaan yang lebih sulit, sehingga mereka lebih laku. Evan Lin tidak terlalu tertarik dengan Buddha-Buddha biasa ini. Di wilayahnya, ada banyak penduduk desa yang bersedia bekerja untuknya, jadi tidak perlu membeli dan menjual Buddha. Yang lebih ia butuhkan adalah beberapa bakat khusus, terutama Buddha yang bisa membaca dan menulis, dan akan lebih baik jika mereka dapat membantu bisnisnya di masa depan. Penduduk desa Heian pada dasarnya buta huruf dan tidak memiliki kemampuan berbisnis. Mereka pandai bekerja, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk berbisnis. Tuan-tuan yang terhormat, silakan datang dan lihat. Buddha-Buddha binatang ini sangat langka untuk dilihat. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Hei, mengapa ada Buddha Biasman di kota Dart? Ayo kita pergi dan lihat. Hati Evan Lin tergerak. Sejak datang ke benua cerah, dia belum melihat kehidupan ras lain. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memperluas wawasannya. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengan Evan Lin. Dalam waktu singkat, stan itu dikelilingi oleh begitu banyak orang sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Namun, Evan Lin mengenakan jubah penyihir. Ketika mereka melihat Evan Lin datang, tidak seorang pun berani menghentikannya dan mereka semua memberi jalan kepadanya. Evan Lin berjalan ke depan stan tanpa halangan. Status penyihir itu begitu mencengangkan sehingga bahkan manajer di stan itu pun menatap Evan Lin dengan heran. Ia memberi hormat kepada Evan Lin terlebih dahulu sebelum berani mulai menjual Buddha. Hanya ada 11 Buddha orc yang dijual di stan itu. Mereka tampak sangat aneh dan memang berbeda dengan manusia. Ke-11 Buddha orc ini terdiri dari pria dan wanita. Penampilan dasar mereka sama dengan manusia,
Tetapi mereka memiliki sepasang telinga yang sangat besar dan hidung mereka sedikit menonjol. Evan Lin memeriksa ingatannya dan segera mengenali identitas mereka, para pria berwajah babi dari suku manusia binatang. Orang-orang berwajah babi dari suku orc adalah makhluk tingkat rendah di antara para orc. Pekerjaan utama mereka adalah menggembalakan domba, dan mereka sangat ahli dalam hal itu. Orc pada dasarnya terlihat sama dengan manusia, kecuali mereka mempertahankan ciri ras mereka sendiri. Ciri ras orang berwajah babi adalah hidung dan telinga besar mereka. Tuan-tuan yang terhormat, kalian telah melihat ini. Ini adalah manusia berwajah babi langka dari suku binatang buas. Kami telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk menangkapnya dari padang rumput suku binatang buas. Manusia berwajah babi pandai menggembala. Mereka makan sedikit, bekerja keras, dan bersedia bekerja keras. Mereka adalah budak terbaik. Ayo, jual mereka sekarang. Hanya 100 koin emas masing-masing. Ini adalah kesempatan langka. Kalian akan menyesal jika melewatkannya. 100 koin emas per budak? Itu mahal. Benar sekali. Harganya terlalu mahal. Seorang budak dewasa yang sehat paling-paling hanya 2 atau 3 koin emas. Bahkan seorang budak wanita cantik harganya tidak lebih dari 10 koin emas. 100 koin emas cukup untuk membeli 10 budak wanita cantik. Hanya orang bodoh yang mau membeli orc tak berguna ini. Daya beli koin emas masih cukup kuat. 100 koin emas setara dengan 1 juta. Memang sulit untuk menerima jika menggunakan 1 juta untuk membeli budak orc yang jelek. Dalam hal pekerjaan, manusia berwajah babi milik Beastman memang lebih kuat dari manusia normal, tetapi kekuatan mereka terbatas. Satu manusia berwajah babi hanya dapat melakukan pekerjaan 2 atau 3 manusia paling banyak. Harga 2 atau 3 kali lebih tinggi masih dapat diterima, tetapi harga lebih dari 30 kali lebih tinggi akan terlalu mahal bagi pembeli. Mendengar semua orang mengatakan ini, manajer budak yang menjual budak-budak itu juga menjadi cemas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya lagi. Tuan-tuan yang terhormat. Ini adalah manusia binatang yang sehat. Mereka hanya dapat ditemukan di padang rumput binatang. Sangat jarang melihat mereka. Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk menangkap mereka di padang rumput binatang. Apakah mahal untuk menjual budak manusia binatang langka seperti itu hanya dengan 100 kain emas? Tidak mahal sama sekali, itu terlalu murah. Ini adalah kesempatan langka. Anda akan menyesal jika melewatkannya. Sejujurnya, bahkan sang manajer sendiri tahu bahwa harga jual 100 koin emas agak tinggi. Tetapi tidak ada cara lain karena biayanya memang mahal. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk mengangkut budak-budak ini, dan jika mereka tidak menjualnya dengan harga yang bagus, mereka akan mengecewakan diri mereka sendiri. Tahukah Anda, sebagian besar koin emas setelah budak-budak or ini dijual akan masuk ke kantong mereka sendiri. Jadi wajar saja jika mereka ingin menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Manajer budak itu berteriak lagi, tetapi tetap saja tidak ada yang tertarik. Orang-orang hanya datang untuk menonton kesenangan, tetapi sedikit yang bersedia mengeluarkan uang untuk membeli budak-budak ini. Manajer budak itu merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya meminta harga yang lebih rendah lebih awal. Meskipun dia akan menghasilkan lebih sedikit uang dengan harga yang lebih rendah, selama dia bisa menjualnya, dia akan tetap mendapat untung, yang lebih baik daripada tidak bisa menjualnya sama sekali. Namun, tidak mungkin untuk menurunkan harga sekarang. Tidak ada penurunan harga otomatis dalam perdagangan budak. Jika seseorang mengajukan penawaran, mereka mungkin dapat menegosiasikan harga. Karena tidak ada penawaran, mereka tidak akan secara otomatis menurunkan harga. Ini juga merupakan salah satu aturan tak tertulis dalam perdagangan budak. Tampaknya kota Dar tidak dapat menjual budak-budak or ini. Mari kita tunggu sampai kota berikutnya dan menjualnya dengan harga murah. Kelompok pedagang budak ini tidak menetap di kota Dar. Mereka hanya lewat di sini dan ingin mendapatkan uang tambahan. Jadi mereka mengambil budak-budak berwajah babi yang paling tidak berharga untuk dijual. Tepat ketika manajer budak sangat kecewa, Evan Lin berkata dengan tenang, saya ingin budak-budak or ini. Manajer budak itu melihat ke arah sumber suara dan berteriak kegirangan. Seperti yang diharapkan darimu, Master Sorcerer, penglihatanmu sungguh menakjubkan. Para budak or ini benar-benar sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Evan Lin mengangguk dan berkata perlahan, aku butuh beberapa budak untuk membantuku bekerja. Para or ini memiliki fisik yang bagus, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Kurasa kau harus memiliki beberapa budak or. Bukankah sebaiknya kita mencari tempat untuk membicarakan harganya? Manajer budak itu tergerak. Ini adalah pelanggan penting. Ini mungkin bisnis besar. Dia harus diperlakukan dengan baik. Memikirkan hal ini, pelayan budak itu segera mengangguk dan berkata, baiklah, baiklah, Anda adalah tamu terhormat kami. Kami akan memenuhi permintaan Anda. Baiklah, silakan ikuti aku. Di belakang tempat para budak itu ada sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal mereka yang disewa. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, tetapi sebenarnya sangat besar di dalam, cukup besar untuk menampung budak tambahan. Setelah duduk di dalam ruangan, Evan Lin berkata dengan tenang, katakan padaku budak apa yang kau miliki. Selama aku menyukainya, aku bisa memakan semuanya.
Harganya tidak menjadi masalah. Kami masih memiliki 35 basement pickpocket men. Mereka semua adalah pickpocket men yang paling sehat. 1 lawan 10, mereka jelas ahli dalam pekerjaan itu. Evan Lin menyeringai tipis, hanya orang berwajah babi? Apakah menurutmu aku bodoh? Kamu menempuh perjalanan ribuan mil ke wilayah para basement hanya untuk menangkap beberapa orang berwajah babi? Apakah kamu takut aku tidak mampu membayar? Atau kamu pikir aku bodoh? Wajah Evan Lin setenang air, dan orang tidak dapat mengatakan apakah dia senang atau marah dari ekspresinya. Manajer Buddha itu tersenyum pahit dan berkata, "Tuanku, Anda terlalu khawatir. Bagaimana mungkin kami berani menyembunyikannya dari Anda? Hanya saja kami kurang beruntung. Kami hanya menangkap orang-orang berwajah babi ini di wilayah manusia binatang. Jika kami memiliki barang bagus lain kali, kami pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin." "Benarkah?" Evan Lin menatap orang itu dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan ringan, "Baiklah. Aku akan mengambil semua orang berwajah babi milikmu. Kebetulan saja istanaku kekurangan budak pekerja. Membeli mereka adalah hal yang tepat bagiku. Namun harganya terlalu mahal. Jangan coba-coba membodohiku. Orang-orang berwajah babi hanyalah level terendah dari suku binatang buas. Selain memiliki banyak kekuatan, mereka tidak berguna. Jika aku tidak menyukai kekuatan mereka, menurutmu apakah aku akan menghabiskan uang untuk membeli mereka?" Manajer Buddha itu tersenyum canggung dan berkata, "Ya, ya, ya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Jika kita menjual manusia berwajah babi ini kepada orang lain, harganya pasti 100 koin emas, tetapi mengingat statusmu, kami dapat memberimu diskon 20%. Ini sudah harga yang paling menguntungkan, hanya 80 koin emas untuk setiap manusia berwajah babi." Evan Lin tidak peduli dengan koin emas itu, tetapi dia tidak ingin dimanfaatkan, jadi dia segera menawar diskon 80% terlalu tinggi, setidaknya diskon 40%. "Aku tahu orang-orang berwajah babi ini tidak berharga. Bahkan jika kamu mengangkut mereka ke kota lain, kamu tidak dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi, dan kamu akan membuang-buang makanan di sepanjang jalan." Kepala pelayan itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Bagaimana bisa diskon 40%? Diskon 75%? Diskon 75% sudah merupakan harga terendah, 75 koin emas per pria berwajah babi. Bulatkan saja, diskon 30%. Kalau kamu mau, aku akan membeli semuanya. Kalau tidak, aku akan pergi," kata Evan Lin, seolah-olah dia akan berdiri dan pergi. "Diskon 30%? Diskon 30% terlalu rendah, tapi demi Anda, kami akan menanggung kerugian dan memberikan harga ini," kata manajer Buddha itu sambil tersenyum kecut, tetapi hanya dia yang tahu apakah itu senyum kecut yang sebenarnya. Setelah Evan Lin membayar uangnya, total 46 pria berwajah babi dari suku binatang menjadi milik Evan Lin. Kamar dagang Buddha juga dapat menyediakan layanan pengiriman dari pintu ke pintu, dan selama berada di dalam kota, pengirimannya dapat dilakukan secara gratis. Di dalam kereta, Evan Lin melirik ke arah serikat pedagang Buddha lagi melalui jendela dan berkata, "Karena kamu tidak ingin aku mengeluarkan uang untuk membelinya, jangan salahkan aku karena datang mengambilnya sendiri. The Pickpocket Men hanyalah warga sipil tingkat terendah dari basement dan tidak berharga di kerajaan manusia. Dalam kebanyakan kasus, pedagang Buddha hanya akan menjual Pickpocket Men sebagai produk sampingan, dan barang asli mereka tidak akan pernah menjadi Pickpocket Men." Evan Lin awalnya berencana untuk membelinya dengan uang. Karena mereka menolak untuk menjualnya, jangan salahkan Evan Lin karena punya ide lain. Bagaimanapun, mereka adalah pedagang budak, jadi Evan Lin tidak punya beban psikologis untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, Evan Lin juga sedikit penasaran. Binatang buas macam apa yang mereka tangkap sehingga mereka bahkan tidak berani menjualnya? Keluarga Nanshan Bai. Belum ada berita tentang Zichong? Sudah 3 hari. Bai Zihao, kepala keluarga Bai saat ini, sedikit mengernyit, merasa jengkel yang tak terlukiskan. Bai Zihao adalah ayah Bai Jianxin. Bai Zihao memiliki 2 istri dan 3 selir, dan tentu saja ia memiliki banyak anak perempuan. Namun, Bai Jianxin adalah yang paling berbakat di antara banyak anaknya. Ia memiliki kemungkinan besar untuk mencapai alam bawaan, dan ia juga merupakan kandidat populer untuk kepala keluarga berikutnya. Namun siapa sangka bahwa Bai Jianxin, di usia yang begitu muda, dibunuh oleh Evan Lin. Orang bisa membayangkan kebencian di hati Bai Zihao. Itulah sebabnya keluarga Bai mengabaikan wajah Biro Keamanan Nasional dan bertekad untuk membunuh Evan Lin. Mereka tidak bisa menunjukkan muka kepada Biro Keamanan Nasional, tetapi mereka tetap harus menjaga hubungan di permukaan. Bahkan jika mereka ingin membunuh Evan Lin, mereka hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Jadi mereka mengirim Bai Zichong dan 3 orang lainnya untuk memburu Evan Lin. Keluarga Bai berpikir bahwa Bai Zichong dan 3 orang lainnya, 3 master di level Ascension, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Evan Lin, seorang paranormal level A. Namun, perkembangan masalah ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan keluarga Bai.
Setelah Bai Zichong dan dua orang lainnya pergi ke rumah lama Evan Lin, mereka menghilang. 3 hari berlalu, dan masih belum ada berita. Bai Zichong dan dua orang lainnya adalah master level Ascension, terutama Bai Zichong, yang memasuki level kelima Ascension Realm tahun lalu. Kecuali master bawaan, prajurit kuno biasa tidak sebanding dengannya. Keluarga Bai tidak dapat membayangkan lawan seperti apa yang dapat membunuh mereka semua. Bagi keluarga Bai, para ahli tingkat surgawi juga sangat berharga. Kehilangan 3 orang ahli tingkat surgawi secara tiba-tiba membuat Bai Zihao merasa sangat sedih. Tentu saja, saat ini, belum ada berita tentang 3 orang yang tewas. Penyergapan itu hanya dugaan. Untuk sementara, Bai Zichong dan 2 orang lainnya hanya dapat dianggap sebagai orang hilang. Namun Bai Zihao bukanlah orang bodoh. Bagi seniman bela diri kuno seperti mereka, kemungkinan terbesar untuk menghilang adalah kematian. Berdiri di depan Bai Zihao adalah seorang pria parubaya. Pria ini adalah sepupu Bai Zihao, Bai Ziwen, yang bertanggung jawab utama atas pekerjaan intelijen keluarga Bai. Bai Ziwen juga mengerutkan kening dan berkata, kami telah mengirim orang untuk memeriksa, tetapi tidak ada informasi yang berguna. Namun, menurut penyelidikan kami, Evan Lin tampaknya telah menyendiri. Aku ingin tahu apakah kejadian ini ada hubungannya dengan dia. Saya juga menemukan beberapa informasi baru. Evan Lin tidak sendirian. Ada 3 paranormal lain di sekitarnya, dan semuanya adalah paranormal tingkat A. Ketiganya adalah warga negara asing, dan identitas mereka belum dapat diketahui untuk saat ini. Saya menduga bahwa Biro Keamanan Nasional telah berperan dalam hal ini. Meskipun Guoan mengatakan mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini, mereka masih bisa melakukan sesuatu di belakang layar. 3 paranormal tingkat A, Bai Zihao mengerutkan kening lebih dalam. Bai Zihao memikirkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 paranormal tingkat A ditambah Evan Lin hanya menghasilkan 4 paranormal tingkat A. Dengan kemampuan Zichong dan yang lainnya, aku tidak percaya bahwa hanya 4 paranormal yang dapat mempertahankan mereka. Masalah ini mungkin tidak sederhana. Tuan, situasinya masih belum jelas sekarang. Haruskah kita menunggu sebentar? Tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan begitu situasinya sudah jelas. Pendekatan Bai Ziwen sangat hati-hati dan dewasa, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun, Bai Zihao tidak bermaksud untuk bertindak seperti itu. Bai Zihao tersenyum dingin dan berkata, sepertinya ada yang tidak menganggap serius keluarga Bai kita. Mereka berani menyelamatkan orang yang ingin dibunuh oleh keluarga Bai kita. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Bai kita adalah buah kesemek yang lembut? Tuan, apa maksudmu? Bai Ziwen bertanya dengan heran. Bai Zihao mencibir dan berkata, tidak ada presiden di keluarga Bai kita bahwa kita tidak akan melepaskannya setelah diganggu. Aku akan pergi ke ayahku dan memintanya untuk membantuku. Tidak peduli siapa pihak lain, mereka akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Dengan bantuan paman, tidak akan ada masalah. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan mati. Bai Ziwen menghela napas lega dan senyum bangga muncul di wajahnya. Alasan mengapa keluarga Bai mampu mendominasi dunia seni bela diri dan tidak ada yang berani mengganggu mereka adalah karena 2 master bawaan keluarga Bai. Dengan aksi para master bawaan, Bai Ziwen juga percaya bahwa siapapun lawannya, dia akan mati. Mengenai apakah pihak lain juga memiliki guru bawaan, itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangan mereka. Guru bawaan bukanlah kubis di pinggir jalan. Bagaimana mereka bisa begitu mudah ditemukan? Mengingat identitas Evan Lin, akankah ada guru bawaan yang melindunginya? Bermimpilah. Ayah, begitulah yang terjadi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bai Zihao dengan hormat menceritakan keseluruhan ceritanya. Bai Mochu yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Aura ganas terpancar darinya. Bai Zihao yang duduk di seberangnya gemetar dan langsung menundukkan kepalanya lagi. Jian Er sudah meninggal. Kenapa baru sekarang kau memberitahuku? Bai Mochu berkata dengan tenang, namun dengan aura keagungan yang muncul karena tidak adanya amarah. Anakku ingin membunuh si pembunuh sebelum memberitahu ayah. Aku tidak menyangka Biro Keamanan Nasional akan campur tangan dan malah mengirim orang untuk melindungi pihak lain. Kita sudah membunuh Zichong dan 3 orang lainnya. Situasi saat ini belum jelas. Pihak lain mungkin sudah siap. Namun, keluarga Bai kita bukanlah kesemek lunak yang bisa diganggu. Keluarga Bai kita harus menghancurkan pihak lain dengan guntur dan kilat, agar menjadi peringatan bagi monyet-monyet itu dan memberitahu mereka bahwa keluarga Bai kita tidak mudah diganggu. Ya, kau benar berpikir begitu. Jika kau berani mengganggu keluarga Bai, kau pasti akan mati. Bai Mochu kembali memejamkan matanya dan berkata dengan tenang, aku tahu tentang ini, tetapi aku sedang berusaha mencapai tingkat kedua alam Xiantian. Ketika aku mencapai kesempurnaan, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk mati. Jika ada yang berani mengganggu keluarga Baiku, aku akan memusnahkan ke-9 klan. 3 hari kemudian, ranah Bai Mochu telah disempurnakan dan ranah bawaan tingkat kedua telah stabil. Kemudian,
Ia berangkat menuju lokasi Evan Lin. Bai Mochu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia tidak meminta orang lain untuk menemaninya, tetapi hanya membawa seorang sopir. Setelah perjalanan sehari semalam, dia tiba di desa tempat Evan Lin berada. Meskipun Bai Mochu adalah seorang guru bawaan, dia adalah seorang lelaki tua yang tidak mencolok. Dia berjalan perlahan ke desa sambil mengenakan pakaian tang sutra putih. Bai Mochu meminta sopir untuk menunggu di pintu masuk desa dan berjalan memasuki desa sendirian. Begitu memasuki desa, ia bertemu dengan seorang pemuda di persimpangan jalan dan bertanya sambil tersenyum, "Anak muda, saya ingin bertanya tentang seseorang. Apakah Anda tahu di mana Evan Lin dari desa Anda tinggal?" "Kakek, kamu mencari Evan Lin. Rumah lama Evan Lin sedang dirobohkan dan dibangun kembali. Dan sekarang dia menyewa rumah Paman Li. Jalan lurus di sepanjang jalan ini, dan belok kiri di persimpangan. Itu rumah ketiga." "Oh, terima kasih." Bai Mochu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, tanpa memperlihatkan sedikitpun kekuatan seorang guru bawaan. Mengetahui lokasinya, segalanya akan mudah. Bai Mochu tersenyum lembut dan berjalan lurus ke depan. "Kakak, aku ingin bertanya tentang seseorang. Apakah Evan Lin dari desamu tinggal di sini?" Bai Mochu berjalan ke ujung lapangan dan bertanya kepada seseorang tentang situasi itu lagi. "Kau mencari Evan Lin. Dia tinggal di rumah Pak Tuali. Tapi aku baru saja melihat keluarganya sepertinya sedang pergi keluar. Kudengar mereka pergi ke Wisma untuk melihat rumah baru." "Pak Tua, bagaimana kalau kau menunggu di sini?" "Oh, kamu pergi melihat rumah baru itu. Bagus sekali. Aku juga akan pergi melihatnya." Bai Mochu berkata sambil tersenyum. Setelah bertanya di mana rumah itu, dia terus berjalan perlahan. Orang tua ini jelas ada di sini untuk membunuh orang. Tetapi dia begitu acuh tak acuh dan lambat dalam bertindak sehingga dapat membuat orang gila. Sebenarnya, Bai Mochu terlalu percaya diri, sampai-sampai dia tidak peduli. Jadi dia bersikap seperti ini. Baginya, membunuh mutan tingkat A adalah hal yang mudah. Jika dia terburu-buru, itu akan merendahkan martabatnya. Sepanjang jalan, Bai Mochu masih sedikit bingung. Secara logika, pihak lain seharusnya sudah menyiapkan jaring yang ketat untuk menghadapi keluarga Bai, jadi mengapa dia tidak melihat adanya pergerakan sama sekali? Aneh, sungguh aneh. Bai Mochu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, itu hanyalah keraguan dan tidak memengaruhi tindakannya. Lagi pula, apapun yang direncanakan pihak lain, karena aku sudah ada di sini, maka pihak lain itu pasti akan mati. Desa itu tidak besar. Bai Mochu berjalan perlahan dan segera melihat bangunan yang baru dibangun. Aneh sekali, membangun gedung di sini. Bai Mochu mendengus dan mempercepat langkahnya menuju gedung itu. Hah! Bai Mochu tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Ini adalah lokasi konstruksi. Sepertinya sebuah rumah sedang dibangun. Ada tumpukan semen campuran di tanah. Semen itu masih ada di sana, tetapi tidak ada seorang pun pekerja di sana. Bai Mochu segera menyadari sesuatu yang aneh. Bai Mochu melihat sekeliling, seringai muncul di wajahnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya pengaturan mereka ada di sini. Itu bagus, itu menyelamatkanku dari berlarian. Bai Mochu sangat percaya diri dengan kemampuannya dan tidak terlalu peduli dengan pengaturan lawan. Bai Mochu mungkin bisa menebak berapa banyak pasukan yang dikerahkan pihak lawan. Jumlahnya tidak lebih dari beberapa master dan beberapa penembak. Kecuali jika para master itu adalah master bawaan, tidak masalah jika jumlahnya 10 atau 20. Pada levelnya, hasil pertempuran hampir tidak dapat ditentukan oleh angka. Adapun si penembak, Bai Mochu tidak takut padanya. Berapa banyak orang yang bisa membidik dengan tepat saat bermain dengan senjata di depannya? Berapa banyak orang yang bisa mengenai sasaran? Reaksi dan kecepatan seorang master bawaan jauh melampaui imajinasi orang biasa. Bahkan jika Anda memegang senjata di tangan, sulit untuk mengenai seorang master bawaan. Bukan berarti master bawaan lebih cepat dari peluru, tetapi reaksi dan kecepatan master bawaan lebih cepat dari penembak. Dia menghindar sebelum senjata diarahkan kepadanya. Bahkan jika peluru itu cepat, peluru itu tidak akan mengenainya jika tidak diarahkan dengan baik. Namun, Bai Mochu diam-diam masih bersikap hati-hati. Senjata api biasa hampir tidak dapat mengancam nyawanya, tetapi senapan runduk berbeda. Jika mereka terkena senapan runduk dari jarak jauh, bahkan jika lawannya adalah seorang ahli bawaan, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Tentu saja, Bai Mochu masih tidak takut dengan senapan runduk. Penginderaan aura bawaan master sangat kuat. Selama lawan membidik Bai Mochu akan segera merasakannya dan menghindar pada saat pertama. Bukan tugas yang mudah untuk membunuhnya dengan senapan runduk. Ancaman senjata akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kekuatan. Ketika seseorang mencapai level master bawaan, akan sulit untuk membunuh mereka hanya dengan mengandalkan senjata. Bai Mochu melangkah ke arah gedung itu selangkah demi selangkah. Ia berjalan sangat lambat, tetapi ada jarak 2 meter di antara setiap langkahnya. Tampaknya lambat tetapi sebenarnya sangat cepat.
Hanya dalam sekejap, ia sudah berada dalam jarak 300 meter dari gedung itu. Bai Mochu berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkahnya sangat besar, jaraknya hampir 2 meter. Dalam sekejap mata, dia hanya berjarak 100 meter dari gedung itu. Melalui jendela gedung, Bai Mochu dapat melihat dengan jelas sosok-sosok yang berjalan di gedung itu. Jika tebakannya salah, penempatan pihak lain ada di gedung ini. Ini lebih baik, bunuh mereka semua dan selamatkan dirimu dari berlarian maju mundur. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari gedung. Setelah cahaya putih itu menyala, Bai Mochu tiba-tiba mendapati dirinya berada di tengah kabut tebal. Kabut itu datang dengan aneh dan sangat pekat. Di tengah kabut, jarak pandang tidak akan lebih dari 5 meter. Bukan hanya penglihatanku yang terganggu, tetapi telingaku juga tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara di telingaku, dan bahkan suara burung yang berkicau di kejauhan pun tidak dapat terdengar saat itu. Ini adalah lingkaran sihir ilusi menara penyihir. Lingkaran ini akan memengaruhi kelima indera orang-orang. Lingkaran ini akan berdampak baik di dalam maupun di luar jangkauan formasi. Suara yang dihasilkan di dalam formasi tidak akan terpancar keluar. Dengan cara ini, meskipun pertempuran di sini sengit, penduduk desa tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Saat kabut tebal naik, Bai Mochu segera menjadi sangat waspada. Dia tidak lagi sesantai sebelumnya dan bergegas maju. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia tahu dengan sangat jelas bahwa bangunan itu tepat di depannya. Ketika Bai Mochu mulai serius, gerakannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia menabrak gedung. Pada saat ini, cahaya kuning menyala di gedung, dan lapisan perisai cahaya melindungi gedung. Bai Mochu menabrak perisai cahaya secara langsung, dan dengan suara keras, Bai Mochu terlempar ke belakang. Bai Mochu sangat terampil. Setelah ditipu hingga terbang, dia berguling dan mendarat dengan mantap di tanah. Apa itu? Bai Mochu terkejut. Dia belum pernah melihat perisai cahaya kuning seperti ini sebelumnya. Meskipun tidak terluka, Bai Mochu menyadari kekuatan benturannya. Kekuatan itu seharusnya membuat lubang besar di dinding, tetapi perisai cahaya itu tidak bereaksi sama sekali dan malah menjatuhkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya perisai cahaya itu. Bai Mochu terkejut, tetapi bereaksi sangat cepat. Ia menyentuh pinggangnya dan sebuah pedang lembut muncul di tangannya. Dengan jentikan cahaya pedang, badan pedang yang awalnya lemah segera menjadi lurus di bawah pengaruh kekuatan internal, dan pedang lembut itu berubah menjadi pedang baja. Dalam masyarakat modern, membawa senjata saat bepergian tidaklah nyaman, sehingga berbagai sekte telah menemukan berbagai tindakan pencegahan yang sesuai. Misalnya, sekte yang menggunakan pedang telah menemukan ide pedang lunak. Pedang lunak dapat disembunyikan di pinggang, yang tidak memengaruhi gerakan pada waktu-waktu biasa dan dapat ditarik keluar dan digunakan pada saat-saat kritis. Selain itu, setelah pedang lunak diresapi dengan kekuatan internal, ia akan menjadi sama seperti pedang baja biasa. Itu adalah senjata terbaik bagi mereka yang ahli dalam ilmu pedang. Keluarga Bai pandai menggunakan pedang, dan orang-orang yang keluar pada dasarnya membawa pedang lembut. Dengan pedang di tangannya, aura Bai Mochu langsung melonjak. Dia berubah dari seorang lelaki tua yang tidak mencolok menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Energi pedang yang tajam meniup pasir dan batu di sekitarnya. Bai Mochu tidak berkata apa-apa. Ia menginjak tanah dan melompat ke arah gedung. Ia mengayunkan pedang di tangannya, dan cahaya pedang menyala dan memotong perisai cahaya kuning itu. Pedang itu tidak efektif, tetapi Bai Mochu terus menyerang dengan pedangnya tanpa henti. Cahaya pedang yang pekat mengenai perisai cahaya, dan perisai cahaya itu akhirnya mulai bergetar. Bai Mochu tampaknya tidak menyadari guncangan perisai cahaya dan terus menyerang dengan pedangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Master bawaan memiliki kekuatan internal yang dalam dan dapat melepaskan energi pedang. Tetapi melakukan hal itu menghabiskan terlalu banyak energi internal. Energi pedang dapat digunakan untuk serangan jarak jauh, tetapi tidak sepraktis pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, Bai Mochu tidak menggunakan energi pedang, tetapi hanya memasukkan kekuatan internalnya yang dalam ke dalam pedang panjang, membuat seluruh pedang panjang itu diwarnai dengan lapisan cahaya putih. Begitu pedang panjang itu ditebas, cahaya putih langsung menyala. Cahaya putih ini mungkin tampak tidak berarti, tetapi sangat tajam. Bahkan plat baja biasa pun akan langsung terpotong saat terkena cahaya pedang ini. Bai Mochu mengandalkan kekuatan internalnya yang dalam dan terus menyerang dengan pedangnya tanpa henti. Cahaya pedang yang pekat itu menyatu dan mengenai perisai cahaya kuning itu. Pada saat ini, orang tua Evan Lin, Zhao Kexin dan yang lainnya semuanya ada di dalam gedung. Mereka datang ke gedung karena panggilan telepon dari Yang Mengiao. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Evan Lin telah memberitahu mereka sebelum dia pergi bahwa jika seseorang bernama Yang Mengiao menelepon, mereka harus bertindak sesuai dengan instruksi Yang Mengiao. Jadi mereka datang ke sini segera setelah menerima panggilan telepon. Sekarang sekelompok orang ini berdiri di atas gedung, menyaksikan Bai Mochu menyerang dengan pedangnya melalui jendela. Ketika mereka melihat Bai Mochu menyerang dengan pedangnya,
Semua orang akhirnya mengerti mengapa Evan Lin memanggil mereka ke dalam gedung. Ternyata seseorang ingin membunuh mereka. Pada saat ini, sebuah suara wanita terdengar di dalam gedung Jaya. Davis, Suwana, serang lawan segera. Ingatlah untuk tidak keluar dari perisai cahaya. Suara wanita itu tidak dikenal. Tetapi kenyataan bahwa suara itu muncul di sini dengan jelas mewakili keinginan Evan Lin. Gaya dan dua orang lainnya setuju dan segera bergegas keluar. Penyihir Tataling Singguang meremehkan kekuatan serangan master bawaan dan tidak menyangka bahwa itu akan berdampak fatal pada perisai pertahanan dalam waktu singkat, jadi dia harus mengirim orang untuk mengganggu serangannya. Gaya dan dua orang lainnya turun ke bawah dan langsung menyerang Bai Mochu. Gaya adalah seorang pejuang dan hanya bisa menggunakan pisau terbang untuk serangan jarak jauh. Davis adalah mutan petir dan serangan jarak jauh adalah kelebihannya. Suwana menggunakan pertarungan bayangan dan memanggil bayangan beruang hitam untuk menyerbu ke arah Bai Mochu. Bai Mochu mendengus dingin dan melepaskan kekuatan internalnya ke dalam tubuhnya untuk membentuk kekuatan ki pelindung. Pisau terbang itu mengenai kekuatan ki dan dibelokkan setelah hanya menembus 1 inci. Petir Davis diblokir oleh kekuatan ki dan segera menghilang. Hanya beruang hitam bayangan yang terakhir datang menyerang dengan seluruh kekuatannya, menciptakan riak-riak dalam kekuatan ki dan mendorong Bai Mochu menjauh setengah meter. Tetapi serangan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Bai Mochu. Gaya dan dua orang lainnya menarik napas dalam-dalam dan menyadari betapa kuatnya lawan. Bahkan jika lawan berdiri diam dan membiarkan mereka memukulnya, mereka tidak dapat melukainya. Jika perbedaan dalam budidaya terlalu besar, akan sangat sulit untuk menutupinya dengan kuantitas. Meskipun keluarga Bai berlatih ilmu pedang, kekuatan internal mereka juga memiliki ciri khas tersendiri. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk berlatih ke alam bawaan. Bukan masalah besar untuk menggunakan kekuatan internal alam bawaan untuk bertahan melawan serangan dari alam yang lebih rendah. Yang Mengyao di ruang bawah tanah juga melihat situasi ini. Dia bertanya dengan cemas, Singguang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan? Berapa lama formasi pertahanan bisa bertahan? Jika kita tidak melancarkan serangan, pertahanan akan runtuh. Kecerdasan Singguang saat ini tidak cukup untuk menyadari bahayanya. Jadi dia melanjutkan dengan tenang, susunan petir sedang dikerahkan. Diperkirakan akan melancarkan serangan dalam 30 detik. Susunan pertahanan berada di bawah serangan energi yang sangat besar. Serangan itu lebih besar dari masukan energi. Diperkirakan susunan pertahanan akan runtuh sementara dalam 20 detik. Butuh waktu 30 detik untuk melancarkan serangan, dan 20 detik untuk menembus pertahanan. Selisihnya adalah 10 detik penuh. Belum lagi 10 detik, selisih 1 detik saja sudah cukup bagi musuh untuk menerobos masuk. Yang Mengyao menepuk dahinya sendiri karena kesal. Dia hanya tahu bahwa menara penyihir memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Namun, dia tidak tahu bahwa formasi serangan menara penyihir membutuhkan waktu untuk dikerahkan, yang menyebabkan situasi berbahaya saat ini. 10 detik, 10 detik. Kita harus menundanya selama 10 detik. Tapi bagaimana kita bisa menundanya selama 10 detik? Ketiga orang itu tidak berguna. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka bahkan tidak bisa menghancurkan kilauan. Perbedaannya terlalu besar. Jika kita mengandalkan mereka, kita hanya akan mati. Tidak, aku bisa bersembunyi di sini, tapi orang-orang di gedung itu sudah mati. Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada bos saat dia kembali? Itu terlalu memalukan. Yang Mengyao menggertakkan giginya dengan marah, dan tiba-tiba muncul sebuah ide jahat. Dia tersenyum dan melayang dari ruang bawah tanah ke tanah. Bagi hantu, menembus dinding adalah keterampilan dasar. Meskipun tidak ada lorong yang menghubungkan ruang bawah tanah dengan tanah, Yang Mengyao masih dapat dengan mudah menembus tanah dan terbang ke dalam gedung. Di luar gedung sedang cerah, jadi Yang Mengyao tentu saja tidak berani keluar saat ini. Tetapi tidak ada masalah bersembunyi di dalam gedung. Yang Mengyao di lobi lantai pertama menatap tajam ke arah Bai Mochu. Yang Mengyao terlahir sebagai hantu. Meskipun ia telah dipromosikan menjadi roh jahat, kemampuan bertarungnya masih belum terlalu kuat. Kemampuan terbaiknya masih serangan mental. Namun, kemampuan mental Yang Mengyao terlalu lemah. Itu cukup untuk orang biasa, tetapi tidak cukup untuk prajurit kuno. Bagi prajurit bawaan, tidak ada harapan sama sekali. Namun ide Yang Mengyao sangat sederhana. Dia tidak ingin berhadapan dengan prajurit kuno bawaan, tetapi ingin menunda waktu. 10 detik sudah cukup. Jika formasi pertahanan dapat menunda hingga formasi penyerang melancarkan serangan, mereka akan terselamatkan. Yang Mengyao berdiri di dalam gedung dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan Bai Mochu. Yang Mengyao tidak menyerang atau mengendalikan lawan secara langsung, tetapi membiarkan pihak lain melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, penampilan Yang Mengyao tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita paruh baya. Nama wanita ini adalah Yang Likin, dan dia adalah istri pertama Bai Mochu. Pasangan itu memiliki hubungan yang sangat baik dan dapat dikatakan telah hidup bersama hingga usia tua. Namun, kultivasi Yang Likin tidak setinggi Bai Mochu, dan dia telah meninggal 10 tahun yang lalu.
Bai Mochu pasti punya perasaan yang dalam terhadap istrinya. Kalau tidak, dengan status dan kedudukannya, bagaimana mungkin dia hanya memiliki Yang Likin sebagai istrinya? Bai Mochu tertegun, hanya menatap mendiang istrinya dengan tatapan kosong, sambil memegang payung dan berjalan ke arahnya dari dalam gedung. Likin, Bai Mochu menatap istrinya yang berjalan ke arahnya. Momentum pedang di tangannya segera melambat dan dia lupa untuk menyerang. Gaya dan dua orang lainnya saling berpandangan dan menyadari ada yang tidak beres dengan Bai Mochu. Namun serangan mereka tidak efektif terhadap Bai Mochu dan mereka sudah berhenti menyerang sejak lama, apalagi saat ini. Di mata Bai Mochu, Yang Likin di depannya tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa, hanya memegang payung dan berjalan perlahan ke arahnya. Persis seperti saat dia masih hidup. Hidup? Tidak. Beraninya kau. Bai Mochu tiba-tiba menjadi marah. Masih hidup? Tidak. Beraninya kau. Bai Mochu tiba-tiba menjadi marah. Likin sudah meninggal, dan dia sendiri yang menyaksikan penguburannya. Bagaimana mungkin dia masih hidup dan muncul di hadapannya? Ini pasti orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya. Beraninya dia berpura-pura menjadi Likin? Yang Likin di depannya juga tiba-tiba berubah pada saat yang sama. Daging mulai berjatuhan dari wajah dan tubuhnya sepotong demi sepotong, memperlihatkan tulang-tulang putih di bawahnya, dengan belatung merayap di tulang-tulangnya. Ini bukan ilusi, tetapi kemampuan dasar roh jahat, seni transformasi. Yang Likin terus melangkah maju, berat badannya terus berkurang saat berjalan. Wanita parubaya yang awalnya menawan itu langsung berubah menjadi monster kerangka yang mengerikan dan mengerikan. Bai Mochu terkejut dan mundur 3 langkah karena ketakutan. Awalnya dia mengira Yang Likin adalah orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya, tetapi tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mungkinkah itu benar-benar hantu Likin? Bai Mochu telah hidup hingga usia lanjut dan telah melihat banyak hal aneh dalam hidupnya, bahkan hantu. Bai Mochu juga tahu bahwa dalam keadaan khusus tertentu, orang akan benar-benar berubah menjadi hantu setelah mereka meninggal. Jadi dia skeptis tentang fakta bahwa Yang Likin telah berubah menjadi hantu. Likin, apakah kamu benar-benar sudah kembali? Mengapa kamu tidak datang menemuiku selama ini? Mengapa kamu ada di sini? Bai Mochu memanggil dengan ragu-ragu. Yang Likin tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan daging busuk di tubuhnya terus berjatuhan sepotong demi sepotong. Tiba-tiba, kepulan asap hijau keluar dari tubuh Yang Likin. Dia menjerit keras, menukik ke tanah dan menghilang, hanya menyisakan payung yang jatuh tertiup angin. Di ruang bawah tanah, Yang Mengyao berguling-guling di tanah, dengan asap biru samar keluar dari tubuhnya, yang merupakan hasil dari terbakar matahari. Meskipun dia membawa payung untuk melindungi dirinya, sinar matahari telah melukai Yang Mengyao. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Kelopak mata Bai Mochu berkedut, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya penuh keheranan. Sialan, dia benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu benar-benar hantu Likin? Atau itu tipuan yang dimainkan oleh lawan untuk mempermainkannya? Meskipun Bai Mochu adalah seorang master bawaan, dia sama sekali tidak memahami formasi, dan dia bahkan kurang memahami hantu dan monster. Jadi dia merasa tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Pada saat ini, Bai Mochu tiba-tiba menatap langit dengan penuh kesadaran. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan besar berkumpul di atas kepalanya. Dengan suara keras, kilatan petir menerobos kabut tebal dan menyambar Bai Mochu. Kecepatan jatuhnya petir itu begitu cepat sehingga Bai Mochu sama sekali tidak dapat menghindarinya. Raut wajah Bai Mochu berubah dan ia hanya dapat mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengerahkan energi pelindungnya guna menghalangi petir itu. Dengan suara keras, petir menyambar tubuh Bai Mochu. Energi pelindung Bai Mochu langsung menghilang, dan petir yang tersisa menyambar tubuh Bai Mochu. Bai Mochu mengeluarkan erangan teredam, dan pakaiannya terkoyak-koyak oleh petir. Dia telah menderita luka dalam. Kedatangan petir ini mengejutkan Bai Mochu. 3 detik kemudian, petir kedua menyusul dan menghantam Bai Mochu dengan keras. Petir itu sangat cepat. Begitu petir itu terkunci dan jatuh, tidak ada cara untuk menghindarinya. Bahkan ahli bawaan Bai Mochu tidak dapat menghindarinya. Bai Mochu tidak dapat menghindar dan hanya dapat mengandalkan ki pelindungnya sendiri untuk menahan serangan petir. Meskipun ki pelindung tidak dapat sepenuhnya menahan serangan petir, tidak menjadi masalah untuk menahan 7 tingkat kerusakan, dan 3 tingkat kerusakan yang tersisa tidak akan membunuhnya. Kilatan petir jatuh satu demi satu setiap 3 detik. Bai Mochu tahu ada yang tidak beres, jadi dia segera menyerang dan berlari keluar. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Kabut tebal memengaruhi kelima indera Bai Mochu, membuatnya kehilangan arah. Dia jelas berlari lurus ke depan, tetapi saat dia berjalan, dia berbalik. Garis lurus itu berubah menjadi belokan, dan petir di atas kepalanya terus berjatuhan, membombardir Bai Mochu, membuat jalan keluar tiba-tiba menjadi sangat sulit. Hanya butuh sekejap mata untuk masuk, tetapi sangat sulit untuk keluar. Setelah 2 menit penuh, Bai Mochu akhirnya lolos dari lingkaran sihir dengan luka serius.
Master bawaan memang kuat. Dia tidak bisa dibunuh hanya dengan mengandalkan lingkaran sihir. Tentu saja, alasan utamanya adalah lingkaran sihir ini masih versi mentah. Jika ini adalah lingkaran sihir yang lengkap, sambaran petir mungkin akan merenggut nyawa Bai Mochu. Bai Mochu sudah terluka parah saat ini. Jika Jiaya dan dua orang lainnya segera mengejarnya, ada kemungkinan besar mereka bisa menangkap Bai Mochu. Sayangnya, mereka bertiga ketakutan dengan serangan sebelumnya. Meskipun mereka tahu Bai Mochu terluka, mereka tidak berani mengejarnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk membunuh Bai Mochu. Ketika Evan Lin kembali ke ruang bawah tanah, sudah 2 jam sejak kejadian itu. Sangat disayangkan dia kembali terlambat 2 jam. Apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Begitu Evan Lin kembali, dia merasakan napas yang mengiau sangat lemah, yang merupakan tanda cedera. Namun, Evan Lin sangat penasaran tentang bagaimana dia bisa terluka. Apakah keluarga Bai mengirim seseorang untuk membunuhnya? Evan Lin bergerak dalam sekejap dan segera datang ke tempat yang Mengiao berada. Seperti yang diduga, dia melihat bahwa tubuh yang Mengiao jauh lebih lemah dan jelas bahwa dia terluka parah. Bos, Anda sudah kembali. Sesuatu hampir terjadi. Yang Mengiao menghela napas lega saat melihat Evan Lin kembali. Apa yang terjadi? Bukankah aku meninggalkan lingkaran sihir untukmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Evan Lin bertanya dengan heran. Begitulah yang terjadi. Yang Mengiao menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Evan Lin tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu, bukankah aku sudah memberitahumu sebelum aku pergi bahwa ketika musuh menyerang, kamu harus mengaktifkan lingkaran sihir untuk melawan musuh? Mengapa kamu masih begitu ceroboh?" Yang Mengiao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan malu, "Aku tidak menyangka bahwa butuh waktu untuk berkonsentrasi menyerang susunan sihir petir. Agar tidak menarik perhatian lawan, aku menutup susunan dan menunggu hingga lawan mendekat sebelum membukanya. Namun, aku tidak menyangka bahwa susunan petir akan memakan waktu, dan kekuatan serangan lawan terlalu kuat. Dia hampir menghancurkan susunan pertahanan. Kamu, jangan terlalu ceroboh lain kali. Kamu tidak akan seberuntung itu setiap saat." "Ya, bos. Saya tahu saya salah." Yang Mengiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Ngomong-ngomong, kali ini keberuntungan Yang Mengiao benar-benar bagus. Dia kebetulan bertemu dengan seorang pria yang sedang kasmaran. Jika Bai Mochu tidak begitu merindukan istrinya dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Bahkan jika Yang Mengiao berubah menjadi istri orang lain, itu mungkin tidak akan berhasil. Namun, kita juga harus berterima kasih kepada Biro Keamanan Nasional. Jika jaringan intelijen Biro Keamanan Nasional tidak menyelidiki intelijen keluarga Bai secara menyeluruh, Yang Mengiao tidak akan mengetahui keberadaan Bai Mochu, apalagi istrinya yang licin, dan dia juga tidak akan mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Tentu saja, mustahil untuk menggunakan kelemahan ini untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Evan Lin sekarang merasa sedikit takut. Master bawaan itu benar-benar kuat. Lingkaran sihir pertahanan hampir hancur. Begitu lingkaran sihir pertahanan hancur dan dia memasuki gedung, keluarga dan orang-orang yang dicintainya mungkin akan mati. Evan Lin tidak berpikir bahwa pihak lain akan berubah pikiran dan membiarkan keluarga dan kekasihnya pergi. Evan Lin menghela napas lega dan menjadi lebih bertekad. Baik benua cerah maupun bumi, meskipun perkembangan dan pemandangan kedua tempat itu sama sekali berbeda, prinsip bertahan hidup tetaplah sama. Tinju adalah yang tertinggi dan yang kuat dihormati. Hanya dengan kekuatan yang kuat Anda dapat melindungi keselamatan diri sendiri dan keluarga Anda. Jangan pernah bergantung pada orang lain untuk hidup dan matimu. Jika Evan Lin hanya seorang cenayang biasa kali ini, dia pasti sudah dibunuh oleh keluarga Bai sejak lama. Bahkan jika dia memiliki identitas sebagai petugas keamanan nasional, dia tidak bisa lolos dari kematian. Evan Lin juga dapat membayangkan bahwa setelah kematiannya, keluarga Bai pasti tidak akan menerima hukuman apapun. Paling-paling, mereka hanya akan mendatangi Biro Keamanan Nasional untuk memberikan peringatan. Kemungkinan besar tidak akan ada yang mengutuk keluarga Bai. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat menang. Prinsip ini berlaku di mana-mana. Istirahatlah dengan baik dan sembuhkan lukamu sesegera mungkin. Saat aku kembali kali ini, aku akan merenovasi menara penyihir. Jika ada yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos masuk lain kali, aku akan membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka berada di alam bawaan, mereka pasti akan mati. Baiklah, kalau begitu aku bisa tenang. Yang Mengiao juga menghela napas lega. Dia percaya pada kata-kata Evan Lin tanpa keraguan. Dengan perlindungan menara penyihir ini, dia tidak akan lagi takut diserang di masa depan. Kekuatan mental Evan Lin menyebar, dan dia melihat Xiao Kexin dan yang lainnya di dalam gedung. Kemudian dia bergerak seketika, muncul di dalam gedung, dan berjalan menuju kerumunan. "Ah, bos, akhirnya kau kembali. Seorang lelaki tua yang sangat kuat datang hari ini dan kami hampir mati." Davis melihat Evan Lin kembali dan berteriak dengan bahasa Mandarin yang canggung. Davis mencoba belajar bahasa Mandarin,
tetapi dia masih berbicara dengan canggung. Evan Lin menepuk bahu Davis dan berkata sambil tersenyum, haha, lelaki tua itu adalah master bawaan, setara dengan eksistensi level S. Kamu seharusnya merasa beruntung karena masih hidup, tetapi kamu juga harus merasa beruntung karena dia lolos hidup-hidup. Lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Kemunculan Evan Lin membuat semua orang merasa lega, terutama orang tua Evan Lin. Mereka tidak tahu seberapa kuat Evan Lin dan sangat khawatir tentang keselamatannya. Sekarang setelah mereka melihat Evan Lin muncul, mereka tentu saja merasa lega. Evan Lin berbicara dengan keluarganya sebentar dan menenangkan orang tuanya. Setelah semua keributan ini, tidak perlu lagi tinggal di luar rumah. Bangunannya sudah selesai. Meskipun belum didekorasi, tidak ada masalah untuk tinggal di dalamnya. Demi alasan keamanan, lebih baik tinggal di dalam gedung, yang membuat orang merasa lebih nyaman. Belum lagi Davis dan yang lainnya. Bahkan orang tua Evan Lin menyadari bahwa gedung ini tidak biasa. Orang tua yang begitu galak diblokir di luar gedung. Gedung ini aman. Jika Anda ingin tinggal di sebuah gedung, Anda perlu menyiapkan barang-barang yang diperlukan, seperti sprei, selimut, panci, dan wajan. Setelah banyak pekerjaan yang melelahkan, waktu sudah menunjukkan pukul 7 atau 8 malam. Namun, Evan Lin tidak punya waktu untuk beristirahat. Setelah mengatur keluarganya, dia datang ke benua cerah melalui terowongan luar angkasa, dan kemudian menggunakan teknik teleportasi hebat untuk pindah langsung ke kota Dart. Sebelum Evan Lin kembali, dia meninggalkan suar ruang dan waktu di kota Dart, sehingga dia bisa bergerak maju dan mundur. Lokasi suar ruang dan waktu berada di villa yang diberikan Wizard Banks kepada Evan Lin. Rumah yang diberikan Wizard Banks kepada Evan Lin cukup bagus. Itu adalah villa besar dengan taman, 3 lantai, dan puluhan kamar di dalam dan luar yang dapat dengan mudah menampung 100 atau 80 orang. Di Dart City, villa seperti ini harganya setidaknya beberapa ribu koin emas, dan mungkin tidak ada tempat untuk membelinya. Evan Lin mendapat rumah seperti itu secara langsung, yang dianggap sebagai tawaran kecil. Lokasi suar ruang dan waktu berada di kamar tidur Evan Lin. Dengan teknik teleportasi yang hebat, Evan Lin tiba di kamar tidur Villa Dart City dari pintu keluar terowongan. Barang-barang yang dibeli Evan Lin telah dikirim satu demi satu, dan bahkan pria-pria berkepala gendut dan berwajah babi bertelinga besar itu telah ditempatkan di halaman belakang villa. Manusia binatang berwajah babi yang bau ini tentu saja tidak memenuhi syarat untuk tinggal bersama tuan mereka di villa yang didekorasi dengan indah. Memiliki halaman belakang untuk ditinggali sudah merupakan anugerah khusus bagi mereka. Evan Lin pertama kali menemui orang-orang berwajah babi ini. Meskipun mereka tampak jelek, mereka juga ras yang cerdas. Dalam situasi saat ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak melawan sama sekali, tetapi bekerja sama dengan sangat patuh dengan manajemen tuan mereka. Di kerajaan manusia, mereka tidak bisa melarikan diri. Begitu mereka melarikan diri, yang menanti mereka pasti kematian yang paling menyakitkan. Evan Lin pergi mengunjungi orang-orang berwajah babi ini, dan mereka memperlihatkan ketidakpedulian yang besar terhadap kunjungan Evan Lin. Mereka bekerja sama dengan manajemen, tetapi tidak perlu menyapa mereka dengan senyuman. Evan Lin tersenyum tipis dan berkata, "Kamu dari suku mana? Bagaimana kamu bisa tertangkap oleh mereka?" Evan Lin mengucapkan kalimat ini dalam bahasa daratan, dan para orc jelas tidak memahaminya. Evan Lin berubah ke bahasa manusia binatang dan berbicara lagi, dan para pria berwajah babi itu akhirnya bereaksi. Mereka menatap Evan Lin dengan tatapan aneh. Manusia yang dapat berbicara bahasa manusia binatang sangatlah langka. Setidaknya mereka tidak pernah terlihat oleh manusia berwajah babi. Salah satu lelaki tua berwajah babi melangkah keluar dari kerumunan dan berkata kepada Evan Lin dengan suara yang dalam, "Halo, Master Magi yang terhormat, kami adalah lelaki berwajah babi dari suku bawahan suku Rubah Merah." Pria berwajah babi ini memiliki sedikit pengetahuan. Setidaknya Evan Lin adalah seorang pesulap. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, "Yang terhormat Master Mage, bagaimana Anda berbicara dalam bahasa manusia binatang kami?" Bahasa manusia binatang sangat rumit dan sangat sulit dipelajari. Di mata manusia, manusia binatang adalah ras biadab dan hanya sedikit manusia yang mau mempelajari bahasa manusia binatang. Dia penasaran dengan fakta bahwa Evan Lin bisa berbicara bahasa manusia binatang. Evan Lin tidak pernah mempelajari bahasa orc. Dia hanya mewarisi ingatan penyihir Dani dan menguasai bahasa orc. Mage Dani adalah penyihir yang berpengetahuan luas dan berbakat. Pada dasarnya, ia telah mempelajari bahasa semua ras di benua itu. Bahkan bahasa peri dan naga yang paling sulit pun, ia telah menguasai 70% hingga 80% di antaranya, dan dapat berkomunikasi secara normal dengan para peri dan naga. Suku Rubah Merah? Apakah yang kau bicarakan adalah suku Rubah Merah, salah satu dari 7 suku utama klan Rubah? Evan Lin bertanya dengan heran. Bangsa orc dulunya memiliki peradaban yang gemilang. Meskipun kini telah merosot, sebagian besar peradaban sebelumnya telah diwariskan, dan hierarki yang ketat adalah salah satunya. Suku binatang buas memiliki hierarki yang sangat ketat.
Semakin tinggi pangkat dalam suku tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang akan menempati tanah paling subur di tengah. Suku Rubah Merah merupakan salah satu dari 7 suku utama suku Rubah. Dapat dikatakan sebagai suku yang lebih unggul dalam suku binatang buas. Suku ini dapat menempati padang rumput yang sedang atau di atasnya. Dengan padang rumput yang ditempati oleh suku Rubah Merah, mereka pasti sudah menembus jauh ke jantung basement. Tidak mungkin bagi mereka untuk ditangkap oleh kelompok penangkap budak. Anda tahu, kelompok penangkap Buddha memiliki reputasi yang buruk dan sedikit ahli yang bersedia bergabung dengannya. Kelompok penangkap Buddha juga jarang masuk jauh ke daerah berbahaya untuk melakukan penangkapan. Kelompok penangkap Buddha ini bahkan menolak untuk melepaskan pria berwajah babi. Itu jelas bukan tim ahli. Evan Lin tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin pria berwajah babi, afiliasi dari suku Rubah Merah, yang berada di jantung basement, ditangkap oleh mereka? Pria berwajah babi ini menyebut dirinya Isadore. Dia adalah pemimpin kecil di antara para pria berwajah babi dan memiliki suara tertentu. Isadore memperkenalkan pengalaman mereka, yang sedikit berbeda dari apa yang diketahui Evan Lin. 3 dari 7 suku rubah utama telah musnah, dan sekarang hanya tersisa 4 suku utama rubah perak, rubah merah, rubah putih, dan rubah hitam. Di antara mereka, rubah merah dan rubah putih telah menurun secara berturut-turut dan telah jatuh dari kelas atas suku binatang menjadi suku tingkat menengah. Padang rumput rubah merah juga telah berpindah dari pedalaman tengah terkaya ke dekat pinggiran. Evan Lin berkeringat, lalu ia teringat bahwa manusia binatang yang ia kenal berasal dari ingatan Dani. Itu adalah manusia binatang dari 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun telah berlalu, dan manusia binatang telah mengalami banyak perubahan, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan suku rubah merah menurun, dan tanah yang didudukinya juga anjlok. Tidak mungkin lagi mempertahankan kelangsungan hidup suku dengan mengandalkan tanah. Jadi suku rubah merah mulai berbisnis, menjual barang-barang antar suku utama untuk mendapatkan koin emas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kali ini mereka akan bernasib sial. Mereka justru bertemu dengan monster level 3 di tengah perjalanan. Meski berhasil membunuh monster itu, seluruh rombongan mengalami kerugian besar, terutama para pengawal yang sebagian besar tewas dan sisanya luka parah. Seperti kata pepatah, keberuntungan tidak pernah datang sendiri, dan kemalangan tidak pernah datang sendiri. Tepat ketika seluruh rombongan mengalami kerugian besar, mereka kebetulan bertemu dengan kelompok pemburu budak, dan begitulah cara orang-orang berwajah babi ini ditangkap. Pikiran Evan Lin tergerak, dan dia langsung bertanya maksudmu. Kafilah rubah merah ditangkap oleh kelompok pemburu budak? Selain kamu, siapa lagi yang ditangkap oleh mereka? Nona Avril dan Butler Ryan dari suku rubah merah telah ditangkap, bersama dengan pengawal Minotaur dan beberapa pelayan Canary yang menemani mereka. Tergantung. Evan Lin mengumpat dalam hati. Mereka benar-benar menangkap gadis rubah. Tidak heran kelompok pemburu Buddha itu bersikeras bahwa mereka tidak menangkap barang bagus apapun. Kelompok pemburu Buddha manapun mungkin akan melakukan hal yang sama jika mereka menangkap gadis rubah. Gadis-gadis dari suku rubah sangatlah cantik, dan dikenal sebagai 4 gadis tercantik dari suku binatang bersama dengan gadis-gadis dari suku angsa, suku ikan mas, dan suku ular. Keempat wanita cantik dari suku binatang dijual dengan harga yang sangat tinggi di antara umat manusia. Harga awal untuk setiap anggota suku setidaknya 10.000 koin emas. Jika itu adalah barang kelas atas, harganya akan lebih tinggi lagi. Meskipun para orc cantik itu mahal, namun sangat sulit untuk menangkapnya. Para orc cantik itu pada dasarnya dilindungi oleh suku mereka, dan hampir mustahil bagi mereka untuk ditangkap oleh manusia. Tentu saja, selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Ada banyak tuan manusia yang mengambil risiko demi sejumlah besar kain emas. Setiap tahun, setidaknya ada 100 wanita cantik dari suku binatang yang dijual kepada umat manusia. Seorang gadis rubah, seorang penjaga Minotaur, dan seorang gadis kenari. Begitu orang-orang ini dipindahkan ke kerajaan-kerajaan besar itu, bukan tidak mungkin mereka akan dilelang dengan harga tinggi, yakni ratusan ribu koin emas. Mungkin selama transaksi ini selesai, semua anggota kelompok pemburu Buddha itu bisa menikmati masa tua mereka. Sayangnya, orang-orang ini terlalu serakah dan bahkan mengampuni pria berwajah babi itu, yang menarik perhatian Evan Lin. Namun, hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Bagaimanapun, pria berwajah babi dapat dijual untuk mendapatkan uang. Evan Lin menghabiskan beberapa ribu koin emas untuk 40 pria berwajah babi. Tentu saja, mereka enggan membuangnya. Terlebih lagi, Evan Lin memperkirakan bahwa bahkan dalam kelompok penangkap budak, tidak ada yang mengerti bahasa manusia binatang. Bahkan orang-orang yang berurusan dengan manusia binatang tidak mengerti bahasa manusia binatang, apalagi orang lain. Itulah sebabnya kelompok penangkap Buddha dapat menjual manusia binatang berwajah babi tanpa rasa takut, dan mereka sama sekali tidak takut bahwa rahasia suku rubah merah yang ditangkap oleh mereka akan terungkap. Sebenarnya, meskipun dia tidak mendapatkan informasi apapun dari orang-orang suku berwajah babi, Evan Lin tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja karena penampilan mereka yang misterius. Dia pasti akan mencari tahu latar belakang mereka.
Sekarang setelah kita tahu latar belakang mereka, hal-hal lainnya akan mudah ditangani. Malam itu, Evan Lin pergi ke pasar budak lagi dan diam-diam memasang pelacak elektronik di bawah kereta kelompok penangkap budak. Produk elektronik semacam ini belum pernah muncul di benua cerah dan mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Bahkan jika ditemukan, pihak lain tidak akan tahu apa itu. Tidak masalah mana yang lebih kuat antara teknologi dan sihir, tetapi jika digunakan dengan baik, keduanya dapat menghasilkan hasil terbaik. Evan Lin mengangguk ya, kita harus membuat lebih banyak produk berteknologi tinggi di masa depan. Produk-produk ini mungkin tidak begitu berguna di bumi, tetapi begitu kita mencapai benua cerah, semuanya akan sangat berbeda. Setelah menyiapkan pelacak elektronik, Evan Lin memanggil Jason dan memberitahunya cara menggunakan peralatan pendukung dan tampilan pelacak elektronik, dan meminta Jason untuk melacak kelompok pemburu budak. Pelacak elektronik memiliki jangkauan efektif tertentu. Jika lawan kehabisan jangkauan, pelacak akan kehilangan efektivitasnya, jadi Jason harus bersembunyi dan melacak secara diam-diam. Sementara Evan Lin sendiri memberikan tanda mental pada Jason sehingga dia dapat mengetahui lokasi Jason. Bagaimanapun, ini adalah kota Dart, jadi sulit bagi Evan Lin untuk mengambil tindakan. Itulah sebabnya dia mengikuti mereka secara diam-diam. Dia hanya akan mengambil tindakan saat mereka berada jauh dari kota Dart. Setelah membuat semua pengaturan ini, Evan Lin kembali ke bumi melalui teknik teleportasi hebat. Evan Lin kini telah merasakan keajaiban teknik teleportasi hebat secara mendalam. Teknik ini sangat berguna. Bahkan teknik teleportasi instan tidak sekuat teknik teleportasi hebat. Jarak ratusan kilometer dapat ditempuh bolak-balik dalam sekejap. Sangat keren. Dengan dukungan teknik teleportasi hebat, apapun yang dilakukan Evan Lin di masa depan, itu akan jauh lebih mudah, terutama aktivitas perdagangan yang ingin ia lakukan di masa depan, yang akan sangat mudah. Tentu saja, demi perkembangan yang aman dan pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan, keselamatan diri sendiri juga sangat penting, jadi kemampuan menyerang dan bertahan dari menara penyihir juga sangat penting. Evan Lin telah membeli cukup banyak material di Dart City, jadi kali ini dia dapat meningkatkan menara penyihir dan memberinya kemampuan menyerang dan bertahan yang lebih kuat. Evan Lin mengeluarkan bahan-bahan dan mulai membuat bagian-bagian. Bagian pertama yang ia buat adalah alas sihir. Basi sihir merupakan perlengkapan sihir yang sangat spesial yang dapat meningkatkan jangkauan sihir menara penyihir. Evan Lin membuat total 6 pangkalan sihir, yang membutuhkan waktu 3 jam. Setiap pangkalan sihir terbuat dari emas yang dicampur dengan berbagai logam, dan banyak bahan sihir ditambahkan ke dalamnya. Biaya bahan-bahannya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti sekelompok orang, dan banyak bahan yang sudah tidak dicetak lagi dan tidak dapat diperoleh di bumi. Evan Lin membuat pangkalan sihir tersebut berbentuk totem, dengan seekor naga emas bercakar 5 yang terbang di langit di atas totem tersebut, sehingga disebut totem naga. 6 totem naga disusun dalam bentuk heksagram di sekitar menara penyihir, yang dapat menggandakan jangkauan menara penyihir. Setelah totem naga ditempatkan, Evan Lin mulai memperkuat menara penyihir itu sendiri. Dia memasang kembali banyak hal di menara penyihir, yang meningkatkan efek keseluruhan menara penyihir ke tingkat yang lebih tinggi. Jangkauan casting menara mage yang asli berada dalam radius 300 meter. Setelah peningkatan, jangkauan casting mencapai radius 500 meter. Ditambah dengan efek penguatan dari totem naga, radius casting telah mencapai 1000 meter yang mengerikan. Tidak hanya jangkauan casting yang ditingkatkan, tetapi kemampuan serangan dan pertahanan Mage Tower juga telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Saat berikutnya ia menghadapi serangan dari seorang master kekuatan bawaan, ia tidak akan mudah dikalahkan. Evan Lin tidak terlalu peduli dengan penguatan pertahanan. Ia percaya bahwa serangan terbaik adalah pertahanan terbaik, jadi ia mengerahkan banyak upaya pada metode serangan. Formasi serangan asli, Falling Thunder Formation, dimodifikasi oleh Evan Lin. Kekuatannya tidak hanya tidak bertambah, tetapi juga melemah. Namun, formasi tersebut dapat dikerahkan lebih cepat dan serangannya lebih cepat. Yang lebih penting, petir yang dipancarkan oleh Falling Thunder Formation yang dimodifikasi memiliki sifat melumpuhkan yang sangat kuat. Makhluk apapun yang terkena akan lumpuh dan tidak dapat bergerak untuk waktu yang singkat. Susunan petir jatuh berubah dari posisi serangan utama menjadi serangan tambahan. Fungsi utamanya bukanlah untuk membunuh musuh, tetapi untuk melumpuhkan lawan. Namun, jika lawan adalah seorang ahli di bawah tingkat kultivasi bawaan, serangan susunan petir jatuh masih sangat kuat. 2 atau 3 petir hampir dapat membunuh seseorang. Properti melumpuhkan tidak relevan bagi mereka. Efek melumpuhkan dari susunan guntur yang jatuh terutama ditujukan pada para master di atas tingkat bawaan. Posisi serangan utama digantikan oleh penerima sinyal raksasa yang dipasang di atap gedung. Penerima sinyal adalah apa yang sering kita sebut sebagai penutup pot. Hal ini sangat umum di daerah pedesaan. Hampir setiap rumah tangga memasang satu di atap. Hal ini dapat digunakan untuk menerima TV satelit. Hal ini dapat menonton TV dengan sangat jelas dan tidak perlu membayar biaya tahunan. Hal ini jauh lebih hemat biaya daripada TV kabel. Evan Lin memasang penerima sinyal seperti itu di atas gedung,
Tetapi penerima sinyal Evan Lin jauh lebih besar daripada penerima sinyal biasa, setidaknya 10 atau 20 kali lebih besar. Tidak salah jika dikatakan bahwa itu raksasa. Di permukaan, semua orang akan mengira kalau ini adalah penerima sinyal. Tetapi hanya Evan Lin sendiri yang tahu kalau ini adalah perlengkapan sihir dan perlengkapan ofensif. Peralatan ajaib ini dapat menyerap kekuatan menara penyihir dan mengeluarkan sinar api. Sinar api ini hanya setebal ibu jari, tetapi kekuatan sinarnya benar-benar tak tertandingi. Di antara semua jenis sihir, sihir sinar merupakan salah satu sihir tingkat lanjut, dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Namun, mempelajari sihir sinar tidaklah mudah. Untuk menggunakan sihir sinar, setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Anda harus berada di level penyihir, dan yang kedua adalah Anda harus memahami aturan-aturan sinar. Sihir sinar sama sekali berbeda dari sihir biasa. Sihir ini tidak diaktifkan oleh mantra dan tidak dapat dipelajari dan dikuasai dengan bantuan mantra. Hanya jika Anda memahami metode untuk memadatkan kekuatan sihir menjadi sinar, Anda dapat memadatkan sihir menjadi sinar dan mengaktifkannya. Dalam dunia pesulap, sihir memiliki bentuk yang berbeda-beda, yang berarti sihir hadir dalam berbagai bentuk. Yang disebut sihir bentuk adalah membentuk unsur-unsur sihir ke dalam berbagai bentuk sesuai keinginan sendiri tanpa bantuan mantra, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyerang dan melukai musuh. Sihir sinar adalah salah satu jenis sihir bentuk. Sihir morfologi adalah ranah yang sangat maju. Penyihir memenuhi syarat untuk menyentuh sihir morfologi. Tetapi apakah mereka dapat menggunakannya tergantung pada pemahaman mereka tentang sihir. Sihir morfologi bebas dari batasan mantra dan dapat digunakan secara bebas berdasarkan keinginan pribadi. Kekuatan sihir juga akan meningkat secara eksponensial. Keberadaan sihir morfologilah yang menetapkan status tertinggi penyihir yang tak tergantikan. Seorang penyihir yang menguasai sihir bentuk dapat melawan beberapa ahli pedang dengan mudah. Ada alasan mengapa penyihir memiliki status lebih tinggi daripada prajurit. Pemahaman Evan Lin tentang sihir masih sangat dangkal. Dia tidak dapat memahami sihir bentuk, dan dia bahkan tidak dapat menggunakan sihir sinar api. Dia hanya dapat menggunakan kekuatan menara penyihir dan sihir peralatan sihir untuk mengaktifkan sinar api. Sinar api memiliki suhu dan daya tembus yang sangat tinggi, terutama daya tembusnya, yang sangat mengerikan. Bahkan jika Evan Lin sendiri menggunakan perisai ajaib, dia tidak yakin dapat menahan serangan sinar api tersebut. Evan Lin memperkirakan, jika berhadapan dengan sinar api itu, master bawaan kemungkinan besar akan terbunuh dalam satu pukulan. Sinar api ini adalah senjata pamungkas yang disiapkan Evan Lin untuk menara penyihir. Senjata mematikan ini juga dirancang untuk menargetkan master bawaan. Begitu dikunci oleh sinar api, bahkan master bawaan akan berada dalam bahaya kematian. Evan Lin sebenarnya tidak terlalu puas dengan pengaturannya sendiri. Dia tidak ahli dalam pengaturan lingkaran sihir, dan teknik alkimianya juga memiliki kekurangan besar. Kalau tidak, dengan bahan yang digunakan saat ini, kekuatan menara penyihir akan jauh lebih kuat. Namun, ini sudah cukup. Orang terkuat di bumi adalah seorang master bawaan. Mampu menghadapi seorang master bawaan sudah cukup untuk menjamin keselamatan diri sendiri. Mengenai senjata panas, tidak perlu terlalu khawatir. Keamanan publik di Tiongkok masih sangat baik. Orang biasa tidak dapat menggunakan senjata berat. Dan sebelum Evan Lin melakukan pengkhianatan, negara tidak akan menggunakan senjata berat terhadapnya. Dia akan sangat aman di sini. Dengan perlindungan menara penyihir ini, Evan Lin tidak lagi memiliki kekhawatiran. Evan Lin melihat jam. Saat itu sudah pukul 5 pagi. Jelas sudah terlambat untuk tidur. Evan Lin duduk di tempatnya dan menggunakan meditasi sebagai pengganti tidur. Malam berlalu seperti itu. Setelah fajar, Evan Lin sarapan bersama keluarganya dan kemudian menghilang. Menara penyihir di bumi telah selesai dibangun, dan sekarang kita dapat membangun menara penyihir di benua cerah. Dibandingkan dengan bumi, benua cerah lebih tidak bermoral, sehingga pembangunan menara penyihir akan jauh lebih mudah. Evan Lin tiba di benua cerah, berjalan di sekitar pintu masuk gua, melihat medan, lalu mulai melepaskan sihir dan membangun kastil. Keajaiban sihir mulai terungkap pada saat ini. Saat Evan Lin mengucapkan mantra, batu-batu di tanah berubah menjadi kerikil dan melayang, lalu secara otomatis mengembun. Di bawah kendali Evan Lin, mereka berubah menjadi dinding dan kemudian membeku menjadi batu. Mengubah batu menjadi pasir, dan membekukan pasir menjadi batu. Inilah keajaiban bumi. Di bawah mantra yang terus-menerus diucapkan Evan Lin, bentuk menara penyihir mulai terbentuk dengan cepat. Hanya dalam waktu 2 jam, sebuah menara batu yang kasar dan besar didirikan di pintu masuk dan keluar terowongan. Menara penyihir telah sepenuhnya memblokir pintu masuk terowongan. Kecuali menara penyihir dihancurkan, satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dengan bebas adalah dengan keterampilan teleportasi. Setelah menara itu selesai dibangun, Evan Lin tidak berhenti, tetapi terus membangun rumah. Menurut rencana Evan Lin, tempat ini nantinya akan dibangun menjadi kastil, dan bisnis perdagangan Evan Lin juga akan mulai berkembang dari sini. Sihir mengubah pasir menjadi fosil adalah sihir tingkat rendah,
yang hanya menggunakan sedikit sihir. Dengan kekuatan sihir Evan Lin saat ini, dia dapat mempertahankannya selama seharian dan melanjutkan pembangunan. Siang harinya, Evan Lin pergi ke kota Dart. Kelompok pedagang budak belum pergi. Evan Lin tidak terburu-buru dan meminta Jason untuk terus mengawasi. Wizard Banks mengirim undangan kepada Evan Lin. Dia akan mengadakan perjamuan pribadi dan Evan Lin juga diundang. Evan Lin mengangguk dan menyetujui ini. Evan Lin menggunakan teknik teleportasi hebat untuk kembali ke Menara Penyihir dan terus membangun rumah di sekitar Menara Penyihir. Evan Lin telah menghafal gambar desain seluruh kastil dalam benaknya. Sekarang, ia dapat dikatakan yakin dalam membangun kastil. Cukup membangun rumah saja tanpa perlu khawatir tentang cara membangunnya. Malam harinya, Evan Lin mengenakan jubah penyihirnya di tempat tidur dan menghadiri jamuan makan pribadi yang diselenggarakan oleh Wizard Banks. Jamuan makan itu berskala kecil dengan hanya belasan orang yang hadir. Selain Wizard Banks dan Wizard Valite, penyihir terakhir, Wizard Hargraves, juga bergegas kembali. Ketiga penyihir itu dapat dikatakan sebagai orang-orang dengan status tertinggi yang hadir, tetapi yang lainnya juga sangat luar biasa. Sisanya juga merupakan pejabat tertinggi di kota itu, termasuk penguasa kota Marquis Utrecht dan Jenderal Purgas, komandan pasukan pertahanan kota Dart.